Lanjutan cerita sebelumnya. Kekuatan garis darah. 1 napas 2 napas 3 napas. Zhao Feng berdiri dengan tenang di tempatnya dan tidak ada tanda-tanda kelainan. Mayat darah bergaris perak menunggu 10 napas penuh, tetapi tidak ada yang terjadi pada Zhao Feng. Sebaliknya, wajah yang terakhir menjadi lebih merah. Bagaimana ini mungkin? Sok muncul di wajah Silver Striped Blood Course. Meskipun telah tidur selama beberapa ratus tahun dan kekuatannya melemah, ia dapat dengan mudah mengalahkan para pembudidaya di bawah langit keempat dari alam yang diangkat. Tapi Zhao Feng berdiri di depannya, tidak terluka. Sepertinya racun mayat ini biasa-biasa saja. Zhao Feng merasa luar biasa, racun mayat yang kuat seperti es di bawah terik matahari ketika bertemu dengan darah biru. Orang aneh macam apa anak nakal ini? Tanda tanya. Pupil dari mayat darah bergaris perak berkontraksi dan berbagai emosi melintas di wajahnya. Itu adalah monster yang telah hidup selama ratusan tahun dan segera tertawa jahat nak, meskipun kamu bisa melawan racun mayat, menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan melawanku sendirian? Pertempuran saat itu telah membuktikan segalanya. Bahkan 5 bersama tidak bisa menang. Kalau begitu mari kita lihat, gumam Zhao Feng sambil melepas penutup mata tanpa ekspresi. Penutup mata, mayat itu baru saja menyadari bahwa Zhao Feng hanya menggunakan satu mata sebelumnya. Setelah penutup mata dilepas, mata biru muncul. Sepertinya ada jurang maut di dalamnya. Mata itu, jantung mayat bergetar dan menatap mata Zhao Feng, seperti tertarik oleh jurang. Udara, sepasang mata merah darah bentrok dengan mata biru murni. Kekuatan energi mental menyapu udara dan mayat darah bergaris perak merasa seperti matanya telah diiris oleh pisau, yang langsung menghancurkan energi mentalnya sendiri. Ini berarti bahwa meskipun mayat itu memiliki sejumlah keuntungan, dalam hal energi mental, itu dimentahkan oleh Zhao Feng. Sangat kuat, sungguh kekuatan yang aneh. Zhao Feng menekan kegembiraan di hatinya. Kekuatan mata kirinya akhirnya terungkap. Pada saat ini, mata kiri masuk ke mode penglihatan yang ditingkatkan. Zhao Feng bisa melihat angin, debu, partikel dan cahaya. Dia bahkan bisa melihat organ korps darah bergaris perak. Ketajaman mata kiri bahkan bisa melihat menembus batu dan hanya dengan memindai area tersebut memungkinkan Zhao Feng menemukan banyak harta berharga. Pakaian mayat darah bergaris perak, cincin di ibu jarinya dan barang-barang yang disembunyikan di dalam tas. Rasanya seperti dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua orang. Mayat darah bergaris perak memberikan cegukan dingin. Entah bagaimana, dia tiba-tiba teringat hari ketika dia bertemu dengan Patriark Bulan Merah beberapa ratus tahun yang lalu. Meskipun dia adalah pelindung subdivisi, dia hanya bisa melihat Patriark sekali. Tapi dia tidak akan pernah melupakan sepasang mata itu. Pada saat ini, dia merasakan perasaan yang sama lagi. Telapak angin petir, sosok Zhao Feng bergegas dan membidik sisi kiri dada mayat dengan kekuatan yang lebih cepat dan lebih tepat. Bagaimana dia tahu di mana aku terluka parah? Jantung mayat darah bergaris perak bergetar. Gerakan yang sama, kekuatan sejati yang sama, yang digunakan oleh orang yang sama memiliki kekuatan yang sama sekali berbeda. Zhao Feng merasa seperti dia telah memasuki tingkat baru di mana setiap gerakan telah meningkat dan kekuatan. Bagian-bagian yang dia serang juga merupakan tempat di mana mayat darah bergaris perak telah terluka sebelumnya. Ledakan. Zhao Feng bentrok langsung dengan mayat darah bergaris perak. Tapi kali ini, Lightning Wind Palm milik Zhao Feng mengikuti jalan tertentu dan langsung menuju ke jantung mayat yang terluka parah. Teng, teng, kedua sosok itu segera berpisah. Di bawah perbedaan dalam kultivasi, Zhao Feng dipaksa mundur saat darahnya mendidih. Ekspresi mayat darah bergaris perak berubah secara dramatis, namun itu seperti telah hilang. Posisi angin terbakar. Zhao Feng mengedarkan teknik Dewa Angin Surgawinya, yang menyelimutinya dalam bola api yang menyala-nyala. Itu hanya pencerahan, tapi itu seperti letusan gunung berapi. Pada saat itu, suhu naik dan udara tampak dikompresi hingga batasnya. Kekuatan Burning Winston setara dengan Lightning Wind Palm. Tapi Zhao Feng telah memahami lebih banyak tentang angin dan ini memungkinkan dia untuk mengancam mereka yang berada di langit ketiga dari alam naik ketika dia menggunakan teknik Dewa Angin Surgawi dengannya. Pah beng, ledakan kacau terdengar dan gelombang udara menyapu semuanya dalam radius 10 yard dan mengguncang gua. Sosok Zhao Feng dan mayat darah bergaris perak sekali lagi terbelah. Berat, kamu bisa mengacau, tetapi berikan anak-anak lain kepadaku untuk pengorbanan darah. Mayat darah bergaris perak mengambil napas dalam-dalam dan akhirnya mundur. Setelah tidur selama ratusan tahun, kekuatannya telah turun drastis, bahkan tidak 1/20 dari kekuatan puncaknya. Fakta bahwa itu sudah terluka parah membuat situasinya semakin buruk. Kamu bisa keluar dari gua dan meninggalkan cincin serta tas di belakang dan aku akan membiarkanmu hidup. Sebuah cahaya biru tajam muncul di mata kiri Zhao Feng saat dia membalas. Cincin, tas, kamu mencari kematian.
Mayat darah bergaris perak pertama-tama berhenti, lalu melolong marah dan marah saat nyala api ungu muncul di telapak tangannya. Zhao Feng menatap api ungu di tangan Silver Striped Course dengan ekspresi tertegun. Rupanya, ketika seseorang mencapai alam roh sejati, mereka dapat memadatkan Origin of Life True Flame mereka sendiri, yang merupakan inti dari energi. Tentu saja, mayat darah bergaris perak terluka parah dan tidak dapat memadatkan api sejatinya, itu hanya menggunakan energi yang tersisa di tubuhnya. Menghancurkan, mayat darah bergaris perak tertawa brutal dan berubah menjadi kabur saat menyapu ke arah kepala Zhao Feng. Kekuatan mengerikan membuat jantung Zhao Feng melompat. Posisi angin terbakar. Zhao Feng berseru saat darah biru keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan kekuatan sejati angin surgawinya. Kekuatan, indera, dan energinya meningkat secara dramatis. Kekuatan sejati angin surgawi yang asli secara ajaib mencapai tingkat yang baru dan begitu telapak tangan didorong keluar, orang hampir bisa melihat api biru membakar semua yang ada di jalurnya. Baam! Api ungu di telapak tangan mayat darah bergaris perak hanya bertahan setengah napas sebelum padam. Teng! 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 Mayat itu mundur selangkah demi selangkah dan menatap darah biru yang beredar di Zhao Feng dengan kaget dan ketakutan darah kuno. Ledakan! Api biru tiba-tiba meledak dan membuat mayat itu terbang. Mayat itu menabrak dinding dengan keras, yang menyebabkannya sedikit bergetar. Wah! Mayat darah bergaris perak meludahkan seteguk darah karena kedua luka itu saat melihat Zhao Feng dengan ekspresi tertegun garis darah kuno, mata biru, ras kuno mana dia berasal. Kapan benua Azure memiliki garis keturunan kuno yang begitu murni? Garis darah kuno, darah biru di sekitar tubuh Zhao Feng perlahan kembali ke dalam tubuhnya. Kekuatan ini disebut Bloodline of the Ancient. Melalui mata kirinya, Zhao Feng dapat dengan mudah mengontrol kekuatan ini dan ketika digabungkan dengan teknik pembakaran angin dan teknik dewa angin surgawi, itu sangat menakutkan. Zhao Feng bisa memastikan langkah itu saat itu telah melukai mayat darah bergaris perak. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghemat kekuatannya. Anak muda yang bodoh, sepertinya kamu masih belum tahu apa-apa tentang harta yang kamu miliki di tubuhmu. Bloodline of the Ancient adalah salah satu garis keturunan terkuat. Mayat darah bergaris perak berhasil bangkit dari dinding. Kekuatan garis darah lalu mengapa klan hanya menyebut bakat dengan tubuh spiritual, dan bukan garis darah. Zhao Feng bergumam dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tahu betapa berharganya garis keturunan? Bahkan yang paling lemah, garis keturunan sampah paling sebanding dengan tubuh spiritual tingkat puncak dan hampir tidak ada cara untuk mengukur atau menguji garis keturunan sebelum terbangun. Mayat darah bergaris perak tersenyum mengejek. Tidak heran, Zhao Feng perlahan mengedarkan kekuatan sejati dan darah birunya, bersiap untuk menyerang mayat itu sekali lagi. Brengsek, berhenti. Bahkan jika kamu menggunakan kekuatan garis keturunanmu, yang paling bisa kamu lakukan adalah mati bersamaku. Ketegasan melintas di mata Silver Striped Blood Course. Jika Zhao Feng benar-benar memaksa mayat itu ke dalam situasi putus asa, yang terakhir mungkin menggunakan gerakan yang tidak terduga. Kamu terluka parah dan kamu tidak secepat aku. Jika kita bertarung sedikit demi sedikit dan membuang energi kita, kemungkinan kamu mati lebih besar dariku. Selanjutnya, kita berada di wilayah klan bulan rusak. Zhao Feng berkata dengan tenang. Mayat darah bergaris perak berhenti sejenak sebelum menggertakkan giginya. Jika Zhao Feng tanpa malu-malu menyia-nyiakan kekuatannya, dia mungkin benar-benar mati. Kakak, apa yang kamu inginkan? Mayat darah bergaris perak berkata dengan marah. Tinggalkan cincin di tanganmu dan isi tasnya. Mata kiri Zhao Feng setajam pisau karena bisa melihat semua rahasia mayat. Dia bisa menentukan barang mana yang paling berharga di dalam gua. Kamu dapat memiliki segalanya, tetapi cincin ini adalah objek identifikasi pelindung. Bahkan jika kamu mengambilnya, kegunaannya terbatas dan orang lain akan membunuhmu karenanya. Mayat darah bergaris perak menekan kemarahan di dalam hatinya. Kapan dia dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh seekor semut di langit pertama dari alam naik? Tapi memikirkannya, lawannya memiliki garis keturunan kuno dan dia adalah anak surgawi yang beruntung, dia akan menjadi prodigi di kemudian hari. Ini membuat mayat itu merasa sedikit lebih baik. Zhao Feng berpikir tanpa kekuatan mutlak, dia seharusnya tidak terlalu memaksa lawan. Jadi dia menganggukkan kepalanya setuju. Segera, mayat darah bergaris perak mengeluarkan tas berisi beberapa pil berwarna darah kristal, peta kulit binatang dan pedang berwarna darah yang patah. Ketika mayat itu membagikan barang-barang ini, keengganan dan rasa sakit bisa terlihat di wajahnya. Sukses. Zhao Feng melihat rampasan perang di depannya, pil darah, peta kulit binatang, pedang darah. Tapi dia tidak membiarkan mayat darah bergaris perak segera pergi dan yang terakhir jelas tahu maksud Zhao Feng. Ini adalah pil esensi darah yang telah dibuat dari ratusan pembudidaya di peringkat 7 alam konsolidasi atau lebih tinggi, 4 pembudidaya di alam naik dan puluhan tanaman langka yang berbeda.
Ini memiliki efek tertentu bagi mereka yang berada di bawah langit ketiga dari alam ascendet. Pada saat yang sama, itu bisa melarutkan racun di tubuh temanmu. Mayat darah bergaris perak menjelaskan. Zhao Feng melihat dan melihat bahwa ada 4 pil yang sempurna. Sulit membayangkan bahwa hal-hal kecil-kecil ini diciptakan oleh ratusan kehidupan, hanya memikirkannya membuat hatinya dingin. Mengapa kamu tidak memakan ini dan memulihkan kekuatanmu? Zhao Feng bertanya dengan curiga. Mayat itu tersenyum pahit. Pil esensi darah ini hanya mempengaruhi mereka yang berada di bawah langit ketiga dari alam terangkat. Tuan Besar, saya hanya membutuhkan beberapa sumber daya lagi untuk membuat pil giok darah, yang merupakan level baru yang lebih baik. Tapi sekarang semua ini milikmu. Mendengar ini, Zhao Feng mencium pil esensi darah dan dia langsung menjadi menghina. Teknik pemurnian pil esensi darah benar-benar buruk. Meskipun pil ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang dalam waktu singkat, itu akan menyebabkan luka tersembunyi pada tubuh. Zhao Feng mahir dalam pembuatan pil. Hanya menghirup dan menyentuh pil saja memungkinkan dia untuk menebak sifat-sifatnya. Mayat darah bergaris perak berhenti. Tidak menyangka bahwa bocah bermasalah di depannya akan tahu cara membuat pil dan mengejek teknik pemurniannya pada saat yang bersamaan. Anak muda yang bodoh. Saya tidak punya barang untuk membuat pil ini. Mereka sangat baik. Mayat darah bergaris perak hampir gila. Kapan itu pernah diejek oleh anak nakal seperti itu? Terutama ketika keahliannya adalah membuat pil. Seseorang dapat membuat pil tanpa tungku pil. Zhao Feng melihat mayat darah bergaris perak dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Peta kulit binatang buas ini tidak lengkap, tetapi memiliki koneksi ke harta karun misterius. Saya telah mempelajarinya selama puluhan dan puluhan tahun tanpa hasil, jadi tidak masalah jika saya memberikannya kepada Anda. Mayat darah bergaris perak melanjutkan. Zhao Feng melihat bahwa peta itu tidak lengkap dan gambarnya seperti labirin, sulit untuk menemukan jalan yang sebenarnya. Sua, mata kirinya berkedip dan isi pada kulit binatang itu disalin ke dalam pikirannya. Item terakhir adalah pedang patah berwarna darah. Hanya menyentuh pedang dengan ringan membuat hati Zhao Feng terasa dingin dan mengalami niat membunuh yang kuat, dan niat membunuh itu hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Pada saat terakhir, mata kirinya memancarkan aura kuno yang dalam yang menekan niat membunuh. Aura yang sangat menakutkan. Zhao Feng tidak bisa memperkirakan berapa tingkat senjata itu. Mayat darah bergaris perak sedikit kecewa. Tidak menyangka bahwa Zhao Feng, seorang anak muda yang hanya berada di langit pertama dari alam tertinggi, akan mampu menahan aura dari senjata spiritual. Itu adalah senjata kelas spiritual yang rusak. Ketika selesai, itu mendekati kelas tinggi. Tapi sekarang itu hanya senjata kelas rendah dan hanya bisa digunakan oleh mereka yang berada di alam roh sejati atau lebih tinggi. Mayat darah bergaris perak menatap pedang berwarna darah dengan enggan. Senjata roh. Dekat kelas tinggi. Zhao Feng terkejut karena dia sekarang tahu di kelas berapa senjata itu. Menurut apa yang dia ketahui, klan bulan rusak memang memiliki senjata spiritual tetapi mereka mungkin hanya senjata spiritual tingkat rendah dan mereka dihargai oleh klan. Di dunia ini, item dibagi menjadi beberapa tingkatan yang berbeda: mortal, spiritual, earth dan sky. Senjata spiritual secara teknis adalah senjata kategori tertinggi yang bisa dilihat orang di benua ini dan mereka memiliki kekuatan yang menghancurkan. Pedang Jinyu Suren hanyalah senjata spiritual tingkat rendah, tetapi itu meningkatkan kekuatan pertempurannya secara dramatis. Golden Stars Bow yang dimiliki Zhao Feng hanyalah senjata setengah fana. Senjata fana adalah senjata berharga dan senjata kelas menengah atau lebih tinggi tidak dapat ditemukan di pasar. Sayangnya, itu adalah senjata spiritual. Zhao Feng sedikit menyesal dan dia tidak memiliki keserakahan atau kegembiraan di hatinya. Senjata spiritual terlalu tinggi untuknya dan itu hampir tidak berguna. Bahkan jika dia bisa menggunakannya, pedang itu mungkin akan menyedot semua kekuatannya. Selanjutnya, pedang ini tidak sederhana itu bisa menyedot kesadaran orang. Jika Zhao Feng punya pilihan, dia lebih suka memilih senjata mortal kelas rendah atau bahkan senjata mortal kelas menengah saja. Titik. Setelah rampasan perang dikumpulkan, Zhao Feng segera mengikuti mayat darah bergaris perak. Ketika yang terakhir berjalan melewati Lin Fan dan kawan-kawan, cahaya menusuk keluar dari mata kiri Zhao Feng. Mayat darah bergaris perak berpikir bahwa kekuatan garis keturunan kuno memang menakutkan. Setiap gerakan kecil yang dibuatnya akan ketahuan. Itu memiliki luka lama serta luka baru, yang membuatnya sangat lemah. Itu takut akan dibunuh oleh Zhao Feng, jadi itu tidak membuat gerakan gegabah. Zhao Feng mengikutinya sampai mayat itu mencapai pintu masuk gua. Anak muda, apakah susunan ini dilanggar olehmu? Mayat darah bergaris perak tiba-tiba bertanya ketika melihat susunan yang rusak di luar. Itu benar, apalagi yang harus kamu katakan? Menghadapi mayat darah bergaris perak, Zhao Feng masih merasakan tekanan besar pada dirinya dan dia tidak berani lengah.
Lawannya adalah monster yang telah hidup selama ratusan tahun dan merupakan pelindung di agama iblis bulan merah, yang bisa membunuhnya dengan lambaian tangannya kembali ke puncaknya. Bocah, bakatmu terlalu hebat untuk klanmu. Jika Anda tertarik, Anda dapat memasuki agama setan bulan merah. Saya percaya bahwa agama akan sekali lagi menyapu seluruh benua. Tidak, terima kasih, selamat tinggal. Zhao Feng memotong kata-kata mayat bergaris perak. Tapi yang terakhir tidak terkejut sama sekali dan berubah menjadi sosok merah saat melesat keluar dari gua dan menyatu dengan malam. Zeze, bocah bermarga Zhao, Tuan Besar, aku telah mengingatmu. Sebelum pergi, tawa jahat terdengar. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Tetapi berpikir bahwa mayat darah bergaris perak pertama-tama akan menemukan tempat untuk bersembunyi, itu tidak akan muncul cukup lama. Selanjutnya, ini berada di wilayah klan bulan rusak dan jika mayat ditemukan, itu akan dibunuh oleh 13 klan digabungkan. Zhao Feng kembali ke gua dan pergi ke Lin Fan dan rekannya. Ketiganya telah berjuang keras dan mereka lelah. Penambahan racun mayat membuat mereka pingsan. Zhao Feng mengangkatnya dan menempelkannya ke dinding. Saudara Zhao, kemana mayat itu pergi? Lin Fan entah bagaimana adalah orang pertama yang terbangun. Pada saat ini, Zhao Feng telah memasang kembali penutup matanya dan dia masih sama tua, pemuda berambut biru bermata satu. Cedera lama mayat darah bergaris perak kembali di tengah pertempuran dan melarikan diri. Zhao Feng baru saja berkata. Lin Fan menatapnya dalam-dalam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia ingat seorang pemuda berambut biru melepas penutup matanya menghadap mayat sebelum dia pingsan. Bahkan saat dia pingsan, dia bisa merasakan getaran di luar. Selanjutnya, ada tanda-tanda pertempuran di dekatnya. Lin Fan tahu bahwa pertempuran yang terjadi saat dia pingsan tidak sesederhana itu. Segera, Xiao Sun dan Su Ren terbangun. Semakin kuat keinginan seseorang, semakin cepat mereka bangun dan Lin Fan memiliki keinginan terkuat. Setelah bangun, racun mayat masih menyebar ke seluruh tubuh mereka dan ketiganya mencoba memakan pil detoksifikasi dari klan. Tapi itu tidak berhasil. Mungkin sudah terlambat untuk memanggil klan untuk meminta bantuan sekarang. Kami membutuhkan setidaknya beberapa hari waktu untuk kembali ke Sky Moon Mountain, dan kami sudah terinfeksi oleh racun, yang membuat kami sulit untuk bergerak. Ketiganya putus asa dan ketakutan. Saudara Zhao, jika kami tidak dapat menemukan metode untuk menyelamatkan kami dalam 3 hari, bunuh kami. Lin Fan menggertakkan giginya. Begitu racun mayat masuk ke tulang mereka, mereka akan menjadi zombie yang kehilangan kesadaran dan mereka akan menyerang apapun yang mereka lihat. Saudara Zhao, mengapa kamu tidak diracuni? Su Ren bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin karena tubuhku berbeda. Zhao Feng mengeluarkan 3 pil esensi darah dan menyerahkannya. Apa ini? Lin Fan, Xiao Sun dan Su Ren mengambil pil dengan ragu-ragu. Ini dijatuhkan oleh pelindung subdivisi mayat darah ketika melarikan diri. Saya telah menganalisis isinya dan itu dapat menyebarkan racun Anda serta meningkatkan kultivasi Anda. Zhao Feng menjelaskan. Mendengar ini, Su Ren dan Xiao Sun sama-sama ragu apakah mereka berani memakan pil dari mayat. Saya percaya pada saudara Zhao. Jika kita akan mati, mengapa tidak mencobanya? Lin Fan dengan tegas memakan pil esensi darah. Segera, gelombang energi murni muncul dari Lin Fan. Pil ini memang efektif. Tidak hanya menyebarkan racun, itu juga meningkatkan kultivasi saya. Lin Fan berkata dan dia sangat gembira. Su Ren dan Xiao Sun sama-sama tercengang. Mereka segera memakan pil esensi darah dan mereka menemukan bahwa itu memang bisa meredakan racun. Pil esensi darah ini mungkin adalah pil spiritual sejati dan itu jauh lebih baik daripada pil pembersih sumsum. Zhao Feng diam-diam mengambil pil terakhir. Dia tahu tentang pil esensi darah. Meskipun itu bisa meningkatkan kultivasi seseorang dalam waktu singkat, fondasinya tidak akan kokoh sehingga tidak baik untuk menyusul mereka. Selanjutnya, mayat darah bergaris perak tidak menggunakan tungku pil saat memperbaiki ini, jadi standar mereka tidak tinggi. Oleh karena itu, Zhao Feng dengan murah hati memberikan 3 bagi mereka untuk menyebarkan racun mereka. Su Ren dan rekan, sangat berterima kasih kepada Zhao Feng dan permusuhan mereka dari sebelumnya hilang. Jika Zhao Feng tidak ada di sini dalam misi ini, mereka akan mati berkali-kali. Setengah hari kemudian, semua orang telah menyebarkan racun di tubuh mereka dan energi obat yang kuat dari pil esensi darah meningkatkan atribut tubuh mereka. Zhao Feng memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan beberapa hari lagi untuk mencapai langit kedua dari alam naik. Misi ini mungkin akan naik menjadi 4 bintang. Ditambah lagi, kami juga telah menemukan benteng dari agama iblis bulan merah. Xiao Sun sangat bersemangat, sepertinya dia sudah bisa melihat klan sangat menghadiahinya. Semua orang tertawa dan mereka tidak bersimpati terhadap kematian Huang Yun. Jika kita ingin menyelesaikan misi ini dengan sempurna, saya pikir kita harus menangkap Xing Chen.
Lin Fan menyarankan. Itu sederhana. Zhao Feng benar-benar percaya diri karena dia tahu bahwa kepala keluarga Xing terluka parah dan dia tidak akan bisa lari jauh. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Zhao Feng segera meninggalkan gua. Setengah jam kemudian, Zhao Feng membawa kembali Xing Chen, yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya, kembali ke gua. Adegan ini menyebabkan rahang semua orang jatuh. Itu terlalu cepat. Sulit membayangkan keterampilan pelacakan seperti apa yang dimiliki Zhao Feng. Kenyataannya, Zhao Feng sudah menghafal seluruh tata letak keluarga Xing sebelum dia memasuki tempat itu. Dan dengan mata kirinya, dia melihat jejak langkah kaki Xing Chen yang tergesa-gesa. Mempertanyakan, dengan Xing Chen ditangkap, misi ini berakhir. Selanjutnya, mereka mulai menanyainya. Dia pucat pasi dan pada napas terakhirnya, dia menatap Zhao Feng dengan ketakutan. Setelah melarikan diri dari gua untungnya, Xing Chen menggunakan medan yang sudah dikenalnya untuk keuntungannya dan dia segera menemukan tempat peristirahatan yang tersembunyi. Xing Chen yakin hanya dia yang tahu tentang tempat persembunyian itu. Selain itu, ada banyak jebakan dan mekanisme di sini sehingga bahkan jika seseorang mengikuti, dia akan tahu. Namun, jebakan dan mekanisme ini seperti udara di depan pemuda bermata satu berambut biru ini. Zhao Feng tidak menyentuh jebakan apapun dan dia telah memasuki tempat persembunyian. Xing Chen langsung menyerang saat melihat Zhao Feng. Xing Chen berpikir bahwa dengan kultivasi Sky of the Ascended Realm ketiga, dia hanya perlu satu gerakan untuk menang, meskipun dia terluka parah. Namun, itu tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih mengalahkan lawan dalam beberapa gerakan, dia sendiri ditangkap oleh pemuda berambut biru dalam beberapa gerakan. Memikirkan bagaimana dia ditangkap hidup-hidup oleh seorang pemuda di langit pertama dari alam terangkat, Xing Chen masih penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Di bawah pertanyaan mereka, dia menjawab semuanya. Semuanya dimulai beberapa bulan yang lalu. Pada saat itu, dia setenang biasanya dan dia masih berada di langit kedua dari alam naik. Pada hari tertentu, Xing Chen mengejar binatang mematikan tingkat puncak dan dia menemukan jajaran ilusi dari agama iblis bulan merah. Dia mahir dalam arai, jadi setelah menghabiskan banyak waktu, dia memasuki arai melalui kekurangannya. Saya sangat gembira dan gembira saat memasuki gua. Tapi aku bertemu dengan pelindung agama iblis bulan merah. Pada saat itu, pelindung sangat lemah karena baru saja bangun dan itu bukan tandinganku. Tapi itu sangat licik dan menggunakan harta untuk memikatku. Berbicara sampai di sini, Xing Chen menghela nafas, dia penuh penyesalan. Zhao Feng bisa menebak cerita selanjutnya. Xing Chen secara tidak sengaja terkena racun mayat dan dia diancam oleh pelindung subdivisi mayat darah. Setelah itu, Xing Chen mendengarkan perintah pelindung untuk hidup serta meningkatkan kultivasinya sendiri. Hanya dalam waktu beberapa bulan, kepala keluarga Xing telah mencapai langit ketiga dari alam Ascended dan dia ingin bergabung dengan agama iblis bulan merah. Dari mana datangnya wabah dan apa tujuannya? Su Ren bertanya dengan curiga. Xing Chen penuh dengan kepahitan wabah itu disebarkan oleh bagaimana pelindung memerintahkan dan tujuannya adalah untuk membuat pil esensi darah serta pil giok darah. Pada saat yang sama, wabah dapat menarik para pembudidaya dari alam Ascended dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, pil Blood Jade dapat dibuat. Kemudian cedera pelindung akan sembuh sedikit dan akan memulihkan kultivasinya kembali ke langit kelima dari alam yang diangkat. Pada saat itu, kami akan meninggalkan gua dan menemukan benteng lain dari agama iblis bulan merah. Mengetahui kebenarannya, keempatnya mulai berkeringat. Misi ini hanyalah umpan yang memikat para murid klan. Misi ini setidaknya memiliki 4 bintang, sesuatu yang Yuan Zi dan Quan Chen juga tidak harapkan. Zhao Feng menganalisis bahwa beberapa informasi dan laporan tentang misi tersebut disembunyikan. Sebelum mereka pergi, sudah ada beberapa pembudidaya di alam Ascended yang datang ke sini, tetapi mereka secara misterius menghilang dan menjadi pil esensi darah. Bahaya sebenarnya yang terlibat jauh lebih besar dari yang dibayangkan dan setidaknya itu adalah misi bintang 3. Yuan Zi dan Quan Chen menyembunyikan ini dan menggunakan Huang Yun untuk mengelompokkan Su Ren dan Xiao Sun bersama dengan Zhao Feng dan Lin Fan. Bisa dibayangkan bahwa Huang Yun, Su Ren dan Xiao Sun akan menekan Zhao Feng dalam misi tersebut. Huang Yun mendengarkan Yuan Zi dan tujuannya adalah untuk menjaga Zhao Feng. Lin Fan sangat tidak beruntung dan dia juga dikirim dalam misi ini. Tidak ada yang idiot di sini dan mengetahui apa yang telah terjadi, kebenaran mulai muncul ke permukaan. Hal yang beruntung adalah bahwa Zhao Feng telah membalikkan keadaan dan menyelamatkan semua orang. Lin Fan dan Xiao Sun, kalian berdua kembali ke Sky Moon Mountain dan memberitahu otoritas tinggi klan segalanya. Saya akan tinggal di sini bersama saudara Zhao Feng untuk menjaga tempat ini dan tahanannya. Wakil pemimpin Su Ren berkata, ini diputuskan oleh dia dan Zhao Feng. Setelah kematian Huang Yun, Zhao Feng menjadi inti kelompok dan semua orang berterima kasih padanya.
Karena kekuatan Lin Fan dan Xiao Sun rendah, mereka dikirim kembali ke klan bulan rusak. Karena Zhao Feng dan Su Ren lebih kuat, mereka akan menjaga tahanan dan benteng. Pada periode ini, Zhao Feng dan Su Ren merusak gua dan mereka menemukan banyak sumber daya dan batu kristal utama. Total 23 batu kristal primal tingkat rendah, 98 sumber daya, 100 atau lebih senjata fana yang rusak. Zhao Feng dan Su Ren menempatkan rampasan perang dalam kategori batu kristal primal semuanya bermutu rendah dan setiap batu bernilai 100 batu kristal primal di bawah standar. 23 batu kristal primal kelas rendah berarti 2300 batu kristal primal di bawah standar. Itu saja sudah melebihi hadiahnya. Sumber daya yang tersisa dan senjata fana semuanya mahal dan jumlahnya mencapai total 100 batu kristal primal tingkat rendah, yang merupakan 10.000 batu kristal primal di bawah standar. Hahaha, saudara Zhao, kami kaya. Su Ren sangat gembira. Harta rampasan perang adalah kekayaan dalam jumlah besar untuk 4. Orang harus tahu bahwa murid batin normal hanya menerima 10 batu kristal primal di bawah standar dan menurut aturan, rampasan perang dibagi di antara kelompok. Bahkan jika mereka membaginya secara merata, Zhao Feng memperkirakan bahwa dia akan mendapatkan setidaknya 30 batu kristal primal kelas rendah. Mereka mengandung energi murni, yang sangat bagus untuk berkultivasi. Adapun rampasan perang ini, Zhao Feng tidak terlalu keberatan. Satu-satunya hal yang dia rasakan merepotkan adalah pedang berwarna darah yang patah. Harga senjata spiritual tidak dapat diperkirakan dan sangat dihargai oleh klan. Pedang berwarna darah yang patah tidak berguna di tangannya dan sebaliknya, itu hanya akan membuatnya kesulitan. Zhao Feng sedang memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan terbesar dari pedang berwarna darah yang patah ini. Beberapa hari kemudian, Lin Fan dan Xiao Sun kembali ke klan dan memberitahu mereka segalanya tentang benteng agama iblis bulan merah. Berita ini mengejutkan seluruh klan bulan rusak. Agama iblis bulan merah adalah kekuatan raksasa beberapa ratus tahun yang lalu dan setiap kekuatan takut akan agama ini. Klan bulan rusak hanyalah klan kecil di benua ini dan itu adalah semut di depan sekte sejati. Sekarang, benteng agama iblis bulan merah telah ditemukan di perbatasan mereka. Setelah mendengar berita itu, beberapa sesepuh memimpin sekelompok murid elit langsung menuju ke keluarga Sing. Zhao Feng dan Su Ren menjaga gua iblis bulan merah selama 45 hari dan tidak ada yang terjadi. Pada malam terakhir, orang-orang dari klan bulan rusak tiba. Dari jauh, Zhao Feng sudah bisa merasakan 3 kekuatan mental yang menakutkan mendekat. Salam Penatua. Zhao Feng dan Su Ren segera membungkuk karena ketiganya berada di alam roh sejati. Orang di tengah adalah seorang lelaki tua, yang tampak seperti dewa ketika lapisan angin hijau mengelilinginya yang segera memudar. Dari ketiganya, aura orang ini adalah yang terkuat. Melihat orang ini, hati Su Ren berdegup kencang pertama, Penatua pertama. Tetua pertama memegang salah satu posisi tertinggi di klan dan dia memiliki otoritas yang hampir sama dengan Master Klan. Di sebelah kiri Elder 1 adalah seorang pria berpakaian emas. Orang ini akrab dan Zhao Feng segera menyadari bahwa dia adalah Elder Sue dari pengujian bakat dan Master Sun Yuan Hao. Di sisi kanan adalah seorang pria tampan berbaju putih. Setelah melihat penatua ini, mata kiri Zhao Feng melompat. Penatua termuda dari klan bulan rusak. Hai Yun Guru. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan Hai Yun Master suatu hari nanti, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Penatua pertama, Penatua Sue, Guru Hai Yun. 3 sesepuh memimpin sekelompok elit dan mereka langsung masuk ke dalam gua. Dalam kelompok itu, Zhao Feng melihat beberapa tokoh yang dikenalnya seperti Yuan Zi dan Quan Chen. Menguasai, Yuan Zi dan Quan Chen datang ke kiri dan kanan Guru Hai Yun. Para murid mulai mencari dari dalam keluar dan area di mana mereka mencari perlahan-lahan meningkat. Tujuan mereka adalah pelindung subdivisi mayat darah. Xing Chen juga telah ditahan dan diinterogasi oleh 3 di alam roh sejati. Di depan orang-orang di alam roh sejati, Xing Chen tidak berani berbohong dan dia mengatakan yang sebenarnya. Zhao Feng, Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan semuanya ditanyai karena merekalah yang menemukan tempat ini. Di antara mereka, Zhao Feng paling banyak ditanyai. Pertama, Zhao Feng adalah orang yang memecahkan susunan. Kedua, dialah yang melihat mayat darah bergaris perak melarikan diri. Ketiga, seluruh proses hanya dilihat oleh dia dan dia saja. Ini berarti bahwa Zhao Feng telah melihat apa yang dilihat orang lain dan dia melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Terutama di akhir ketika semua orang baru saja pingsan hanya menyisakan Zhao Feng untuk menghadapi mayat itu. Penjelasan Zhao Feng adalah bahwa luka lama mayat darah bergaris perak sekali lagi terbuka dan dia didorong mundur. Zhao Feng. Kultivasi Anda adalah yang terendah dari grup, jadi bagaimana Anda bertahan sampai akhir? Bagaimana Anda bisa memblokir racun mayat?
Bagaimana Anda mengendalikan seluruh situasi? Yuan Zi tertawa dingin dan dia mengirim auranya hancur. Mendengar ini, mata semua tiga sesepuh semua berkedip. Betul sekali. Zhao Feng curiga. Di bawah tatapan semua orang, Zhao Feng sangat tenang sederhana saja. Itu mudah. Nada dan sikap Zhao Feng santai saat menghadapi murid inti Yuan Zi dan tiga tetua. Semua orang sedikit terkejut dan dari tiga tetua, Penatua Sue dan Penatua pertama menunjukkan sedikit minat. Seberapa rendah sejak seorang murid begitu tenang ketika menghadapi mereka. Mata ketiga sesepuh itu seperti api yang membakar kebohongan. Zhao Feng, kamu sangat mencurigakan. Jika Anda menyembunyikan sesuatu, masih akan sulit untuk melarikan diri dari mata kita. Hai Yun Master berkata tanpa ekspresi saat tekanan besar muncul darinya. Memang, Zhao Feng curiga. Dia hanya berada di langit pertama dari alam naik, tapi dialah yang memaksa pelindung kembali. Hanya dia yang melihat seluruh prosesnya. Pada saat ini, gua itu sunyi senyap, seperti udara yang membeku. Mereka semua menunggu jawaban Zhao Feng. Quan Chen, yang berada di belakang Hai Yun Master, sangat senang. Kesalahan sekecil apapun dari Zhao Feng akan menyebabkan dia pergi ke tanah yang tidak bisa kembali. Kenapa aku hanya bisa bertahan sampai akhir? Mengapa saya bisa memblokir racun mayat? Mengapa saya yang mengendalikan situasi? Mengapa semua orang terluka parah tetapi bukan saya? Semua ini bermuara pada satu jawaban. Suara Zhao Feng sekeras baja dan penuh kekuatan. Semua orang berhenti sebentar dan mereka tidak bisa mengikutinya. Karena aku yang terkuat. Mata Zhao Feng tajam dan dia menggunakan cara paling sederhana untuk merespons. Mengapa? Karena aku yang terkuat. Mengapa saya bisa bertahan sampai akhir? Karena aku yang terkuat. Mengapa hanya saya yang bisa memblokir racunnya? Karena aku yang terkuat. Pertanyaan semua orang sampai pada jawaban 4 kata, karena saya yang terkuat. Zhao Feng tahu dengan jelas bahwa bahkan jika dia menjawab poin-poin yang mencurigakan ini, si penanya akan menggunakannya sebagai dasar untuk mengajukan pertanyaan yang lebih sulit lagi. Kesalahan paling sederhana akan ditangkap oleh tiga sesepuh di alam roh sejati. Karena aku yang terkuat. Jawaban sederhana seperti itu mengguncang hati semua orang. Terutama Su Ren, Lin Fan dan Xiao Sun. Saat mereka memikirkan kinerja Zhao Feng, mereka tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka semakin mengagumi Zhao Feng. Dari awal hingga akhir, Zhao Feng telah mengendalikan seluruh situasi. Tidak hanya dia tenang dan berpikiran jernih, ada satu alasan lagi, kekuatan mutlak. Kekuatan adalah dasar dari segalanya. Kekuatan bisa berdiri untuk apapun. Itu sebabnya Zhao Feng menjawab begitu. Menyolok. Hai Yun Master Huff dengan dingin. Hahaha. Yuan Zi dan Quan Chen saling berpandangan dan tertawa. Ekspresi aneh muncul di wajah Penatua Sue dan Penatua pertama. Mereka tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan menjawab begitu sederhana dan lugas. Tapi dari ekspresi Lin Fan DKK dan ketakutan Xing Chen, mungkin inilah kebenarannya. Jika Zhao Feng benar-benar yang terkuat di grup, maka setiap titik yang mencurigakan akan hilang. Pada saat ini, tiga sesepuh saling memandang. Pada level mereka, mereka dapat bertukar pikiran dengan sense spiritual mereka. Akhirnya, Quan Chen berjalan maju. Zhao Feng, saya mendengar bahwa Anda menghentikan mayat darah bergaris perak sendirian untuk sementara waktu. Apakah ini benar? Quan Chen tersenyum. Betul sekali. Zhao Feng tahu bahwa karena Quan Chen bisa berjalan maju, itu berarti tiga sesepuh telah setuju. Selanjutnya dia harus membuktikan kekuatannya. Seberapa kuat pelindung mayat darah? Quan Chen melanjutkan. Dekat langit keempat dari alam naik, tetapi mengingat dia terluka parah, dia mungkin berada di sekitar tahap akhir dari langit ketiga. Zhao Feng menjawab dengan tenang dan tidak ada yang membalas. Mereka yang telah disempurnakan di jalan mayat meningkat dalam kecepatan, serangan dan kecepatan, tetapi kelincahan dan gerakan keduanya menurun. Kenyataannya, Zhao Feng telah menekan seberapa kuat mayat sebenarnya karena racun mayat dari pelindung mayat darah dapat mengalahkan mereka yang berada di bawah langit keempat dari alam naik dan kekuatan yang dipancarkan mayat pada saat itu hampir melebihi batas. Langit ketiga, tahap akhir dari langit ketiga. Haha, itu sempurna. Kultivasi Quan Chen berada pada tahap akhir dari langit ketiga. Karena kamu bisa menghentikan mayatnya, kamu seharusnya bisa bertahan 10 gerakan melawanku. Mata Quan Chen berbinar. Saat dia berbicara, kepercayaan diri yang kuat muncul darinya. Saat itu, dia telah menghancurkan semua orang di istana Guanjun dan dia bahkan telah mengalahkan Tuan Guanjun di depan Zhao Feng. Quan Chen bahkan tidak menempatkan anak nakal, yang 2 langit lebih rendah darinya, di matanya. Apakah kata-katamu mewakili semua orang? Para tetua, Zhao Feng berkata dengan dingin, seolah dia terlalu meremehkan untuk bergerak. Ya, Hai Yun Master berkata dengan dingin, seolah-olah kata-katanya bisa membuat seseorang kedinginan.
Penatua pertama dan Penatua Sue keduanya menganggukkan kepala mereka sedikit juga. Jelas mereka setuju dengan hasil ini. Kultivasi Quan Chen berada pada tahap akhir dari langit ketiga, yang sama dengan pelindung mayat darah dan dia bisa membuktikan apakah Zhao Feng berbohong atau tidak. Baiklah, mari kita mulai. Zhao Feng kabur dan mendarat di sebelah kolam darah kering. Disinilah aku dan mayat bertarung. Medannya sama, yang membuat situasinya tampak lebih realistis. Semua orang menganggukkan kepala dan mereka membuat ruang untuk mereka. Pada saat ini, semakin banyak orang datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Ini termasuk Patua Zhang dari divisi misi klan, yang memandang Zhao Feng dengan cemas. Saudara Zhao, langkah pertama dimulai sekarang. Begitu Quan Chen menyelesaikan kalimatnya, dia mengirimkan telapak tangan dan cahaya menyala ke arah Zhao Feng. Cahaya itu seperti belati es di musim dingin, bahkan sebelum serangan itu tiba, rasa dingin telah tiba. Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan semuanya merasakan hawa dingin. Saudara Quan Chen menggunakan skill mortal kelas tinggi, manual Chilling Moon. Hanya langkah ini saja yang akan mengalahkanku. Napas Su Ren terengah-engah, seperti dia adalah Zhao Feng. Panduan bulan dingin. Keterampilan fana kelas tinggi. Langkah pertama Quan Chen sudah bisa mengalahkan semua orang di bawah langit ketiga dari alam naik. Tubuh ikan ilusi. Zhao Feng gesit seperti ikan dan meskipun tampaknya dia dekat, dia sebenarnya jauh. Zhao Feng kedua bergerak, mata ketiga sesepuh berbinar. Sua, bulan dingin menyapu melewati Zhao Feng dan meleset, tapi sepertinya Zhao Feng tidak bergerak sama sekali. Keterampilan gerakan yang begitu mahir. Kerumunan tidak bisa menahan sorak-sorai mereka. Anak itu menafsirkan gambar ikan ilusi ke tingkat seperti itu. Alasannya seperti cahaya di dalam air. Meskipun dia mungkin tampak dekat, pada kenyataannya, dia tidak. Orang tua Zhang tercengang. Hanya dia yang tahu dari mana keterampilan gerakan Zhao Feng berasal. Sua, Quan Chen menebas lagi dan cahaya demi cahaya menuju ke arah Zhao Feng. Yang terakhir ini lincah seperti ikan dan dia melakukan keterampilan gerakannya dengan sebaik-baiknya. 3 gerakan pertama semuanya dengan mudah dihindari oleh Zhao Feng. Bagaimana ini mungkin? Quan Chen akhirnya terkejut. Dia tidak percaya bahwa seekor semut, yang berada di peringkat ke-8 alam konsolidasi beberapa bulan yang lalu, sudah bisa menghadapinya. Jangan terlalu sombong. Saya hanya menggunakan 60% dari kekuatan saya saat itu, kata Quan Chen. Kemudian dia berubah menjadi kabur, seperti cahaya bulan, dan menyerang Zhao Feng. Teknik udara angin surgawi, telapak penghancur angin. Zhao Feng masih bergerak seperti ikan dan dia mengedarkan teknik angin udara surgawinya. Yang terakhir hanyalah versi sederhana dari teknik dewa angin surgawi dan ketika Zhao Feng menggunakannya, itu telah mencapai tingkat tinggi. Ledakan. Zhao Feng seperti ikan yang berenang di air, menghindari sebagian besar serangan saat menggunakan teknik udara angin surgawi untuk menangkis pukulan yang tersisa. 4 gerakan, 5 gerakan, 6 gerakan. Setengah dari 10 gerakan telah berlalu. Keterampilan gerakan Zhao Feng dan kekuatan sejati menjadi lebih halus dan auranya mencapai puncak langit pertama. Keterampilan gerakan anak itu aneh, seperti berisi susunan. Tetua pertama mengerutkan alisnya dan dia tidak bisa memikirkan dari mana keterampilan gerakan Zhao Feng berasal. Penatua pertama. Orang tua Zhang berjalan di sebelah tetua pertama dan dia mengatakan sesuatu dengan nada rendah. Tidak heran, bocah itu memang memiliki pemahaman yang hebat, untuk dapat menggabungkan arai menjadi seni bela diri. Penatua pertama menganggukkan kepalanya dan berkata tenang, aku akan bersikap adil dan jujur kepada semua orang. Dengan janji tetua pertama, lelaki tua Zhang menghela nafas dan berpikir Zhao Feng, ini yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk Anda. Mari kita lihat apakah Anda dapat membuat lebih banyak keajaiban. Zhao Feng, keterampilan gerakanmu memang hebat. Tetapi menurut apa yang saya ketahui, kultivasi mayat yang sebenarnya setidaknya di alam roh sejati, jadi bagaimana bisa dibodohi oleh Anda? Hai Yun Master tiba-tiba menyela. Menurut kesepakatan sebelumnya, Zhao Feng hanya perlu bertahan 10 langkah melawan Quan Chen. Dia bisa menghindar dan menghindar atau bertarung langsung. Tapi sekarang, maksud Hai Yun Master adalah membuat Zhao Feng berhadapan langsung dengan Quan Chen. Meskipun pelindung subdivisi mayat darah dapat melihat melalui keterampilan gerakan Zhao Feng, ia tidak dapat melakukan apapun karena kelincahannya terlalu rendah. Alis sesepuh pertama terangkat, mengapa Guru Hai Yun menyusahkan Zhao Feng? Pada saat ini, hanya ada 3 gerakan sampai akhir dari 10 gerakan. Seperti yang diinginkan Penatua, suara Zhao Feng dingin saat dia mengedarkan kekuatan sejati angin surgawinya secara maksimal. Telapak angin petir, suara guntur menjadi lebih keras. Baam, Zhao Feng berhasil memblokir satu pukulan serangan Quan Chen dan kedua sosok itu terbelah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Kesempatan bagus untuk meningkatkan kultivasi saya.
Zhao Feng merasakan kekuatan sejatinya menjadi lebih halus dan energi yang tersisa dari pil esensi darah beberapa hari yang lalu diserap sepenuhnya, yang membuat kultivasinya naik sedikit lagi. Hadiah. Sekarang sampai dengan langkah ke-8 dari 10 langkah. 2 gerakan terakhir. Para penonton menahan napas saat mereka fokus pada adegan. Hati Suren, Lin Fan dan Xiao Sun bergetar. Meskipun mereka telah melihat kekuatan Zhao Feng, mereka tidak menyadari bahwa dia sekuat itu. Keseriusan juga muncul di wajah tampan Hai Yun Master. Bila bulan sebagian, Quan Chen menarik napas dalam-dalam saat dia mengumpulkan kekuatan sejatinya dan memadatkan pedang berbentuk sabit. Sew, udara seketika mulai bergetar, seolah sabit itu adalah simbol kematian dan bisa merenggut nyawa setiap makhluk hidup. Jurus ini adalah jurus membunuh Quan Chen dan biasanya hanya digunakan ketika menghadapi dan mencoba membunuh para pembudidaya dengan pangkat yang sama dengannya. Bagus. Zhao Feng berseru sambil mengedarkan Lightning Wind Palm miliknya secara maksimal. Penghancuran angin petir. Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya, yang mana sambaran petir bisa dilihat di atasnya. Ledakan. Letusan besar terdengar di antara kedua sosok itu. Pada saat ini, kekuatan sejati Zhao Feng hampir melampaui batas langit pertama dan telapak angin petirnya menjadi lebih kuat. Teng, teng. Zhao Feng didorong mundur beberapa langkah, sementara Quan Chen hanya bergoyang sedikit. Blade of Chilling Moon telah patah, tetapi segera terbentuk lagi. Dari permukaan, tampaknya Quan Chen berada di atas angin karena dia 2 langit lebih tinggi dalam kultivasi dan dia memiliki keterampilan mortal kelas tinggi. Zhao Feng berpikir bahwa kekuatan Lightning Wind Palm tidak lebih lemah dari skill mortal kelas tinggi. Tetapi karena kultivasinya yang terbatas, dia hanya bisa menggunakan teknik udara angin surgawi. Teknik udara angin surgawi adalah versi sederhana dari teknik dewa angin surgawinya. Dan meskipun yang pertama telah dilatih ke tingkat tinggi, kekuatannya masih sedikit lebih lemah. Tapi bahkan, kemudian kinerja Zhao Feng telah mengejutkan semua orang. 3 sesepuh saling memandang dengan terkejut, sulit untuk membayangkan bahwa seseorang benar-benar dapat bertahan melawan seseorang yang 2 peringkat lebih tinggi. Tidak heran, Lightning Wind Palm adalah skill yang hampir terlarang. Anak ini bahkan melatihnya ke level 3 dan dia memiliki pemahaman yang bagus tapi sangat disayangkan, kata Elder Sue dengan simpati. Palem angin petir. Dia bocah yang pergi ke Hollow Building terakhir kali. Tetua ke-1 Huff dengan dingin. Dia telah memperingatkan Zhao Feng karena memilih keterampilan ini, tetapi yang terakhir dengan santai menepisnya. Tapi memikirkannya, tidak ada orang yang melatih Lightning Wind Palm itu normal, jadi tetua pertama tidak menaruh perhatian. Langkah terakhir. Para murid di dekatnya berseru. Kedua sosok itu berhadapan dan Quan Chen menyadari bahwa dia terlalu sombong dengan mengatakan 10 gerakan karena dia tidak punya cara untuk mundur sekarang. Pedang setengah bulan. Ketegasan muncul di wajah Quan Chen saat bilah bulan sebagian tiba-tiba melebar. Dalam sekejap, kekuatan bilah bulan sebagian berlipat ganda. Zhao Feng merasa bahwa dia berada dalam bahaya besar, kekuatan Blade of Half Moon telah melampaui batasnya, kecuali dia menggunakan kekuatan garis keturunannya. Tidak baik, orang bisa mati. Ekspresi Penatua Sue berubah saat dia mengedarkan energinya. Penatua Sue, ketika Zhao Feng menghadapi pelindung mayat darah, itu juga merupakan pertempuran hidup dan mati dan mungkin jauh lebih menakutkan daripada sekarang. Suara jernih Hai Yun Master terdengar di benak Elder Sue. Yang terakhir berhenti sedikit dan dia menatap Penatua termuda dengan aneh. Di celah ini, gerakan dibuat dan bahkan Elder Sue tidak punya waktu untuk bereaksi. Tetua ke-1 menyipitkan matanya dan dia tampaknya juga tidak memiliki niat untuk ikut campur. Di bawah tekanan, kekuatan sejati Zhao Feng diedarkan secara maksimal. Potensinya diperas berdasarkan insting. Huang, tubuh Zhao Feng bergetar saat dia merasakan dirinya mencapai level baru, seperti saat dia menggunakan kekuatan garis keturunannya. 2 End Sky of the Ascended Realm, sukses. Setiap langit akan meningkatkan atribut seseorang dan setelah 7 perubahan, seseorang akan mencapai alam roh sejati. Naga mengamuk angin petir. Zhao Feng meraung saat dia menggunakan salah satu gerakan paling menakutkan dari Lightning Wind Palm. Sekarang dia telah mencapai alam kedua, dia hampir tidak bisa menggunakannya karena langkah ini dirancang untuk mereka yang berada di langit keempat dari alam naik. Mengaum. Zhao Feng kedua mengulurkan telapak tangannya, naga ular terbentuk dan desis petir bisa terlihat darinya. Sepertinya naga ini bisa menghancurkan segalanya. Huang Bum. Gunung-gunung berguncang dan sebagian tembok runtuh. Ini adalah benteng dari agama iblis bulan merah dan terbuat dari bahan yang kuat. Jika berada di luar, lubang raksasa sudah akan dibuat. Pada saat ini, Blade of Half Moon bentrok dengan Lightning Wind Raging Dragon. Setengah napas kemudian, Blade of Half Moon pecah inci demi inci, sementara Lightning Wind Raging Dragon meledak. Kedua sosok itu terbelah, sementara pada saat yang sama, mencoba melarikan diri dari titik pertukaran.
Energi kacau menjadi angin puyuh yang dapat dengan mudah merobek pembudidaya normal di langit keempat menjadi serpihan. Tidak baik. Quan Chen panik dan Zhao Feng tidak berniat membantunya. Menekan. Penatua Sue meludah dan kekuatan datang dari langit yang segera menyebarkan pusaran air. Seorang penatua di alam roh sejati hanya mengatakan satu kata dan dia mampu menekan angin. Ini membuat Zhao Feng memahami kekuatan orang-orang di alam roh sejati. Mereka benar-benar telah melampaui batas, kematian, dan menjadi lebih dari roh. Zhao Feng dan Quan Chen terluka sedikit, tetapi tidak ada yang mengancam nyawa. Wajah Quan Chen sangat redup dan memikirkan bagaimana dia kalah melawan murid seseorang yang dia hancurkan di bawah kakinya membuatnya sangat frustrasi. Yang telah dia lakukan beberapa kali terakhir adalah menekannya dan jika itu gagal, itu tidak masalah. Tapi kali ini, dia telah menyerang dan Blade of Half Moon bahkan tidak menghabisi lawan. Hal yang membuat Quan Chen paling kesal adalah bahwa Zhao Feng telah mencapai langit kedua dari alam ascended di bawah tekanannya. Setiap langit seperti perbedaan di langit dan bumi, beberapa orang seperti Lord Guanjun tidak akan mampu melakukan terobosan seumur hidup. Mereka yang berada di bawah tekanan memiliki peluang lebih tinggi untuk menerobos. Puluhan gerakan telah berlalu, terima kasih. Kata Zhao Feng, dia memang mampu melawan Quan Chen dalam 10 gerakan, tetapi kultivasi lawan lebih tinggi darinya. Dan jika Zhao Feng tidak menggunakan beberapa gerakan membunuhnya, hasil akhirnya tidak akan bagus jika terus berlanjut. Tiga sesepuh kemudian mendiskusikan sesuatu secara pribadi. Akhirnya, penatua pertama berbicara Zhao Feng, kekuatanmu memang yang terkuat dalam kelompokmu dan kamu mempertahankan pikiran yang tenang dan cerdas selama misi yang menyelamatkan banyak nyawa. Anda layak dipuji. Tiga sesepuh kemudian memutuskan hadiah mana yang akan diberikan. Hadiah dibagi menjadi 2 bagian, satu untuk misi, dan yang lainnya untuk menemukan agama iblis bulan merah dan melaporkannya kembali ke klan. Misi ini dinaikkan menjadi 4 bintang karena bahaya yang terlibat. Oleh karena itu, hadiah grup dinaikkan dari 100 batu kristal primal di bawah standar dan 100 poin kontribusi menjadi 2000 batu kristal primal di bawah standar dan 2000 poin kontribusi. Karena Zhao Feng telah tampil spektakuler, dia menerima 1000 poin lagi. Ini berarti bahwa Zhao Feng akan mendapatkan 500 batu kristal utama dan 1500 poin kontribusi ketika dibagi di antara kelompok. Poin-poin ini memiliki banyak kegunaan di klan dan mereka dapat ditukar dari senjata, keterampilan, pil, dan barang-barang lainnya. Dengan poin kontribusi yang cukup, seseorang dapat meminta klan untuk melakukan sesuatu untuk mereka seperti mendapatkan petunjuk dari penatua. Secara keseluruhan, poin kontribusi dapat melakukan hampir semua hal. Hahaha, dengan poin sebanyak ini, kekuatan kita akan meningkat pesat. Suren dan 2 lainnya sangat bersemangat. Ini hanya hadiah dari tugas selain dari rampasan perang yang juga bisa disimpan. Hadiah besar yang diterima Zhao Feng membuat ekspresi Yuan Xi dan Quan Chen sangat redup. Satu misi saja telah memberi mereka banyak batu kristal primal dan poin kontribusi Zhao Feng telah mencapai 1500, yang bahkan membuat murid inti iri. Aku tidak percaya Suran, orang menyebalkan tua itu, memiliki murid baik lainnya. Meskipun bakatnya tidak tinggi, potensinya sangat tinggi. Tatapan dingin Haiyun Master menyapu Zhao Feng dan yang terakhir segera merasakannya. Tapi Haiyun Master tidak memiliki niat membunuh, hanya kewaspadaan. Mata Zhao Feng berbinar dan dia membuat keputusan. 3 sesepuh, yang ini memiliki hal lain untuk dilaporkan. Zhao Feng tiba-tiba membungkuk kepada 3 tetua, atau lebih tepatnya kepada tetua ke-1. Insting memberitahunya bahwa penatua ke-1 adalah yang terkuat dari ketiganya. Oh, tetua pertama memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengeluarkan tas. Di dalam tas ada 2 item peta kulit binatang dan pedang berwarna darah yang patah. 2 item ini dijatuhkan oleh mayat ketika melarikan diri. Saya sekarang menyajikannya kepada sesepuh. Zhao Feng menyerahkan kedua barang itu dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan melihat itemnya, orang bisa tahu bahwa itu tidak sederhana, terutama pedangnya. Auranya membuat ekspresi ketiga sesepuh berubah. Senjata spiritual, tingkat pernapasan ketiga sesepuh meningkat. Tetua pertama mengulurkan tangan dan menyentuh pedang. Seketika, gelombang niat membunuh melonjak ke arahnya. Alisnya terangkat dan dia mengirimkan kekuatan sejati yang luar biasa yang menekan niat membunuh. Ini mungkin, Blood Moon Devouring Spirit Sword, dari beberapa ratus tahun yang lalu dan itu mendekati high grade. Bahkan sekarang, itu di kelas rendah. Tetua ke-1 bergumam, pedang roh pemakan bulan darah. Baik Elder Sue dan Haiyun Master memiliki ekspresi kerinduan. Bahkan mereka tidak memiliki senjata spiritual. Dari tanda di peta ini seharusnya mengarah ke salah satu dari 4 warisan besar, warisan bulan merah. Ini dibuat oleh Patriark Bulan Merah ratusan tahun yang lalu dan ada total 108 peta. Tetua ke-1 berkata dalam-dalam.
Warisan bulan merah. Ekspresi kedua sesepuh sekali lagi berubah. Pada level mereka, mereka jelas tahu apa arti warisan bulan merah. Bulan merah. Beberapa ratus tahun yang lalu, sebuah kekuatan super dibentuk oleh sebuah legenda dan hanya dalam waktu puluhan tahun, kekuatan tersebut menyapu seluruh benua. Faksi super itu hampir menyatukan benua dan 10 klan terkuat di benua itu harus bekerja sama untuk melawan. Era itu milik agama iblis bulan merah dan pemimpinnya, Patriark Bulan Merah. Meskipun Patriark itu jahat, dia menciptakan keajaiban dari waktu ke waktu, dan dia membuat semua orang takut dan menghormatinya. Masih banyak yang menyembah penguasa kejahatan. Di hati para penggemar, Patriark Bulan Merah adalah dewa. Tentu saja, itu tidak semua dicapai dengan bakat, ada juga yang membutuhkan keberuntungan. Patriark Bulan Merah tidak memiliki tubuh spiritual langit atau bumi. Menurut naskah yang agak tidak akurat, dia hanya memiliki tubuh spiritual tingkat menengah. Prestasinya semua berawal dari satu hal. Itu adalah warisan bulan merah. Warisan bulan merah memungkinkan Patriark Bulan Merah untuk mengubah takdirnya. Agama yang dia ciptakan menggunakan ini sebagai dasar. Warisan bulan merah menduduki peringkat ketiga dari 4 warisan besar dan satu-satunya yang tampaknya mendapatkan sesuatu dari warisan ini adalah Patriark Bulan Merah. Rupanya, sebelum kultus dihancurkan, Patriark Bulan Merah mencatat setiap rahasia tentang warisan bulan merah di peta yang kemudian diberi nama Peta Bulan Merah. Selama seseorang memperoleh peta ini dan memecahkan kodenya, mereka dapat menemukan warisan bulan merah. Namun, peta bulan merah dengan sengaja dipecah menjadi 108 bagian dan tersebar di seluruh benua. Banyak orang memiliki bagian dari peta, tetapi tidak ada yang pernah mendapatkan semua 108 dari mereka. Ini karena hanya ada sekitar 70-80 keping yang ditemukan di seluruh benua dan 40-50 sisanya belum pernah terlihat. Peta bulan merah sangat mistis, bahkan jika ada 107, warisan bulan merah tidak akan terbuka. Beberapa ratus tahun kemudian, orang-orang tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Tentu saja, jika seseorang memiliki salinan asli dari peta Scarlet Moon, itu masih memiliki nilai yang tinggi. Dan peta bulan merah di depan mata mereka tampak nyata. Nilai peta ini telah melampaui senjata spiritual, tetapi Zhao Feng tidak menyesal telah memberikannya. Pertama, tidak ada gunanya hanya memiliki satu potong. Kedua, Zhao Feng tidak bisa menggunakannya meskipun nilainya tinggi. Sebaliknya, orang akan membunuhnya untuk itu. Ini adalah alasan yang sama bahwa dia juga menyerahkan senjata spiritualnya. Zhao Feng, 2 barang yang baru saja kamu serahkan sangat langka. Klan akan memberi Anda hadiah besar untuk ini, tanyakan apa yang Anda inginkan. Tetua pertama penuh dengan senyuman. Mendengar ini, semua murid lainnya iri dan cemburu. Zhao Feng telah melakukan terlalu banyak. Senjata spiritual adalah item yang paling berharga di klan kecil dan sepotong peta Scarlet Moon bahkan melampaui item spiritual. Penatua Sue penasaran menurut aturan, rampasan perang diberikan kepada individu. Mengapa Anda tidak mengambilnya sendiri, dan malah memberikannya kepada klan? Senjata spiritual bukanlah sesuatu yang bisa aku kendalikan. Selain itu, saya tidak tahu nilai peta ini sebelumnya. Murid di sini berpikir bahwa mungkin klan lebih membutuhkan mereka. Zhao Feng menjawab. Mendengar ini, baik penatua pertama dan penatua Sue menganggukkan kepala mereka. Zhao Feng ini tidak serakah dan pintar. Jika itu adalah murid lain, mereka mungkin tidak akan mampu menekan keserakahan mereka dan memegang pedang spiritual, yang akan menyebabkan orang lain membunuh mereka. Dan rampasan perang bukan milikku sendiri. Semua orang di tim memiliki bagian. Zhao Feng melanjutkan saat Lin Fan, Xiao Sun dan Su Ren dipenuhi dengan rasa terima kasih. Meskipun semua orang tahu bahwa Zhao Feng telah berkontribusi paling banyak dan hadiah akan diberikan kepadanya, yang terakhir masih membagikannya. Di sisi lain, Quan Chen sangat marah sehingga wajahnya menjadi hijau dan pembuluh darah di matanya terlihat. Zhao Feng telah melakukan begitu banyak dan hadiahnya membuat mata para murid inti menjadi merah. Hai Yun Master melirik Zhao Feng dengan dingin, tapi dia segera menyembunyikannya. Bakat, sikap Zhao Feng semuanya sempurna dan tidak ada celah yang ditemukan. Jika klan tidak memberi Zhao Feng hadiah besar, bagaimana murid lain akan memberikan item ke klan? Zhao Feng, kami telah memutuskan untuk memberimu 200 batu kristal primal bermutu rendah dan 50.000 poin kontribusi. Semua anggota tim Anda akan mendapatkan 50 batu kristal primal tingkat rendah dan 8.000 poin. Selain itu, klan bisa mengabulkan permintaanmu. Tetua ke-1 mengumumkan. Mendengar ini, kerumunan pecah menjadi kekacauan. 200 batu kristal primal bermutu rendah, itu 20.000 batu kristal primal di bawah standar. Saya bahkan tidak akan bisa menghasilkan sebanyak itu sepanjang hidup saya. Para murid semua iri dan cemburu. 20.000 batu kristal primal di bawah standar.
Jumlah itu membuat mata para murid inti menjadi merah dan itu membuat Diaken dan wakil kepala iri. Murid inti hanya menerima 100 batu kristal primal di bawah standar sebulan, yang merupakan satu batu kristal primal bermutu rendah. Penghasilan mereka yang sebenarnya berasal dari keluarga atau misi mereka. Selain itu, 50.000 poin kontribusi juga merupakan keberuntungan kecil. Seseorang harus tahu bahwa Hollow Building hanya membutuhkan 5.000 poin untuk masuk sekali. 3.000 poin bisa membeli senjata mortal tingkat rendah. Dengan jumlah batu primal dan poin kontribusi, Zhao Feng dan rekannya, seandainya mereka bisa membeli banyak item untuk meningkatkan kekuatan mereka. Lin Fan dan yang lainnya penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan, mereka hampir tidak melakukan apa-apa dan mendapat hadiah yang begitu besar. Tetua pertama memperhitungkan ekspresi mereka dan tersenyum juga. Kenyataannya, hadiahnya tidak seberapa dibandingkan dengan peta dan senjata spiritual dan bukan karena tetua pertama tidak berpikir untuk memberi mereka lebih banyak. Memberi mereka lebih banyak hanya akan membawa orang lain untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, jumlah poin kontribusi yang dia berikan melampaui batu kristal utama. 200 batu kristal primal bermutu rendah dan 50.000 poin kontribusi. Itu cukup bagi murid normal manapun untuk hidup dengan baik di klan selama puluhan tahun. Zhao Feng sangat puas. Tentu saja, hadiah terbesarnya adalah keinginan. Dia bisa mengharapkan sesuatu yang cocok dan selama itu tidak terlalu banyak, klan akan setuju. Apa yang harus saya dapatkan untuk keinginan ini? Zhao Feng memiliki dua pemikiran. Dapatkan teknik 9 twist Golden Wall. Teknik penguatan tubuh ini tampaknya merupakan keterampilan mortal tingkat puncak, yang bahkan murid inti pun tidak memiliki hak untuk mempelajarinya. Menjadi murid dari Elder atau Master Sekte. Zhao Feng percaya bahwa salah satu dari dua keinginan ini berada dalam kisaran yang dapat diterima klan. Zhao Feng, kamu tidak perlu berharap sekarang. Anda dapat kembali dan memikirkannya lalu bertanya kepada klan nanti. Tetua pertama tersenyum. Saya punya satu. Zhao Feng berkata dengan tegas dan dia langsung membuat keputusan. Oh, katakan. Tiga sesepuh semua memandang Zhao Feng. Zhao Feng, keinginanmu tidak boleh terlalu banyak. Hai Yun Master dengan sengaja memberi Zhao Feng beberapa tekanan, karena yang pertama sudah merasa sedikit tertekan oleh yang terakhir. Jika itu orang lain, itu tidak masalah tetapi orang ini adalah murid Lord Guanjun. Dan ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Saya berharap penatua pertama bisa menjadi tuan saya. Zhao Feng berkata dengan kuat. Menguasai. Ketiga sesepuh berhenti dan Hai Yun Master adalah yang pertama bereaksi. Zhao Feng, menurut Anda, apakah penatua pertama mengambil murid dengan mudah? Bahkan mereka yang memiliki tubuh spiritual tingkat tinggi tidak memiliki hak untuk menjadi murid tetua pertama. Begitu dia selesai, kekuatan mental yang besar menekan Zhao Feng. Artinya jelas bahkan mereka yang memiliki tubuh spiritual tingkat tinggi tidak memiliki hak untuk menjadi murid tetua pertama. Jadi bagaimana mungkin seseorang seperti Anda, yang memiliki tubuh spiritual tingkat rendah, menjadi satu? Zhao Feng merasakan darahnya membeku, seperti raksasa berdiri di depannya. Ketika seseorang mencapai alam roh sejati, mereka bukan manusia normal lagi. Dibandingkan dengan manusia normal, mereka adalah raksasa. Pada saat ini, penatua pertama dan penatua Sue tidak mengatakan apa-apa. Zhao Feng sangat ingin tahu apa yang salah. Perbuatannya harus cukup untuk menjadi murid Elder ke-1. Alasan dia memilih ini adalah karena dia membutuhkan latar belakang yang kuat seperti yang Lord Guanjun katakan sebelumnya. Hanya dengan cara ini ancaman dari Hai Yun Master akan turun. Pada saat ini, mereka terdiam dan tetua pertama tidak berbicara. Bakat bukanlah segalanya atau klan tidak akan memberikan hadiah khusus kepada murid terluar teratas. Jika penatua pertama bersedia menerima saya sebagai muridnya, saya tidak akan menyesalinya. Zhao Feng berkata dengan percaya diri. Dia memiliki garis keturunan kuno, yang hanya lebih kuat dari tubuh spiritual tingkat puncak. Bahkan pelindung mayat darah terkejut dengan garis keturunannya. Haha, penatua pertama tidak akan menganggapmu sebagai muridnya. Tapi jika kamu mau, aku akan melakukannya. Penatua Sue tertawa ringan dan memecahkan suasana tegang. Zhao Feng berpikir bahwa penatua pertama mungkin memiliki sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Tetapi tujuannya adalah untuk menjadi murid dari penatua manapun, bukan hanya penatua pertama. Zhao Feng, aku juga bersedia menerimamu sebagai muridku. Hai Yun Master tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ah, adegan ini tidak hanya mengejutkan Zhao Feng, bahkan rahang Quan Chen dan Yuan Xi terbuka lebar. Tujuan tercapai. Pada suatu waktu, dua sesepuh keduanya bersedia untuk mengambil Zhao Feng sebagai murid mereka. Tetapi yang terakhir menginginkan penatua pertama. Tetua pertama berdiri di tempatnya dan dia tidak mengatakan apa-apa. Zhao Feng tertangkap basah oleh Hai Yun Master. Jika penatua Sue menganggapnya sebagai murid itu baik-baik saja,
tetapi sekarang itu merepotkan dengan Hai Yun Master yang ingin membawanya sebagai murid juga. Yang terakhir memiliki senyum yang dalam di wajahnya dan Zhao Feng segera mengerti apa yang dia maksud. Hai Yun Master memberi Zhao Feng kesempatan untuk bergabung dengannya seperti dengan Bei Moi. Seperti ini, dia akan menghancurkan Lord Guanjun di bawah kakinya sekali lagi. Jika yang terakhir tahu tentang itu, dia pasti akan memuntahkan darah karena marah. Pada saat yang sama, dia memaksa Zhao Feng untuk membuat keputusan. Jika Zhao Feng memilih Penatua Sue, itu berarti tidak ada jalan kembali. Mereka akan menjadi musuh dan Hai Yun Master akan menekan atau menyingkirkannya. Hahaha, saudara Hai Yun, kamu juga tertarik pada Zhao Feng. Jika dia mau, dia bisa menjadi muridmu. Penatua Sue berhenti lalu mulai tertawa. Zhao Feng berpikir sial, situasinya tidak bagus. Pada saat ini, dia telah melihat semuanya. Penatua ke-1 tidak mau mengambil murid karena alasan tertentu. Penatua Sue tidak tulus. Hai Yun Master memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Poin paling penting adalah nomor 2. Penatua Sue menyarankan mengambil Zhao Feng sebagai murid untuk menenangkan suasana dan ketika Hai Yun Master menyarankan agar dia mengambil Zhao Feng sebagai murid, dia menjawab tanpa ragu-ragu. Jadi Penatua Sue tidak bisa dipercaya. Dari sudut dia mengambil Sun Yuanhao sebagai murid, itu berarti dia sangat memperhatikan bakat. Jika saya menjadi murid Elder Sue dan menjadi musuh Hai Yun Master, mantan mungkin tidak akan melindungi saya. Sebaliknya, dia bahkan mungkin membuang saya untuk memiliki hubungan yang baik dengan Hai Yun Master. Zhao Feng segera menyimpulkan, Penatua Sue tidak dapat dipercaya dan dia hanya menyarankan ini untuk menyenangkan Penatua pertama. Jika dia mengambil Hai Yun Master sebagai mentornya, dia akan seperti seekor domba yang memasuki mulut harimau. Zhao Feng segera memutuskan, ubah keinginan alih-alih mengambil salah satu sebagai tuannya. Penatua pertama adalah seseorang yang tidak menerima murid dengan mudah dan dia tidak berjanji dengan mudah. Orang-orang seperti itu akan melakukan semua yang mereka bisa ketika seseorang dikenali oleh mereka. Sayangnya, Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya dan dia membuat pilihannya. Dia memilih untuk menukarnya dengan keinginan lain, daripada mengambil Elder Sue atau Master Hai Yun sebagai mentornya. Keputusan ini menyebabkan murid-murid lain tercengang. Seberapa besar suatu kehormatan memiliki Penatua sebagai guru Anda? Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan semuanya menyesal. Tapi mereka bukan Zhao Feng dan mereka tidak bisa memilih untuknya. Mata sesepuh pertama berkilau dan akhirnya berbicara, kamu mengabaikan keinginan ini memaksaku untuk menarik kembali kata-kataku. Tapi aku sudah bersumpah untuk tidak pernah mengambil murid lagi. Mendengar ini, Zhao Feng akhirnya mengerti. Tidak heran Penatua pertama terdiam ketika dia mendengar permintaan Zhao Feng dan baik Penatua Sue maupun guru Hai Yun mencoba untuk menyenangkannya. Tetapi tidak peduli bagaimana orang atau surga menghitung, Zhao Feng telah menolak keduanya dan dia lebih suka memiliki keinginan lain. Ini berarti bahwa tidak peduli apakah tetua pertama setuju atau tidak, dia akan menarik kembali kata-katanya. Kamu harus menyetujui sesuatu jika kamu menjadi muridku. Tetua ke-1 melanjutkan, apa itu? Zhao Feng tidak tahu bahwa situasinya akan tiba-tiba berubah. Menyerah petir angin palem, Penatua pertama mengucapkan satu kata pada satu waktu. Zhao Feng tercengang, mengapa dia ingin Zhao Feng menyerahkan Lightning Wind? Mengapa dia memilih untuk tidak menerima murid lagi? Tiba-tiba, semuanya diklik. Zhao Feng ingat apa yang dikatakan Sister Yuan Yang Gan punya teman yang telah melatih Lightning Wind Palem, tetapi kemudian. Kembali di pertemuan itu, Yang Gan telah memperingatkan Zhao Feng hidup lebih berharga daripada Lightning Wind Palem. Mungkinkah Yang Gan adalah murid tetua pertama? Dan temannya itu juga satu, tapi dia telah melatih Lightning Wind Palem dan mati. Penatua pertama, apakah Anda mentor Yang Gan? Zhao Feng bertanya dengan hati-hati. Yang Gan berada di peringkat kedua dari 10 murid inti dan Zhao Feng kedua berbicara, semua orang di dekatnya mengangguk. Penatua ke-1 terdiam dan matanya menjadi redup. Zhao Feng menangkap semburat kebencian dan rasa sakit dari matanya. Dapat dibayangkan bahwa orang yang telah melatih Lightning Wind Palem benar-benar ajaib, tetapi dia telah meninggal karena keterampilan ini. Zhao Feng, apa yang memberikan keterampilan untuk menjadi murid tetua pertama? Pada saat ini, lelaki tua Zhang dari divisi misi klan tidak bisa menahan diri untuk datang dan memperingatkannya. Bagaimanapun, dia adalah guru Zhao Feng. Menyerahkan Lightning Wind Palem, mata Zhao Feng penuh dengan ketegasan. Bagaimana mungkin keinginannya digoyahkan oleh orang lain? Zhao Feng tidak pernah menyesal memilih keterampilan ini. Selama kultivasi, dia akan selalu menggunakan mata kirinya untuk memindai kekurangan dan meminimalkan bahaya. Dia pernah menganalisis bahwa Lightning Wind Palem dibuat secara kasar, seperti penciptanya belum menyempurnakannya. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak hanya melatih keterampilan ini, dia juga menyempurnakan dan meningkatkannya.
Kamu tidak harus rela. Anda terlalu mirip dengan Chener saat itu, dia memiliki ekspresi yang sama seperti Anda saat itu dan dia mengatakan hal yang sama, jika saya tidak menganggapnya sebagai murid saya akan menyesalinya. Tetua pertama menatap Zhao Feng dengan kompleks, seolah dia adalah orang lain. Lebih tua, aku akan berjanji apa yang dia katakan sebelumnya juga. Apa yang tidak bisa dia selesaikan, saya akan menyelesaikannya. Gelombang kepercayaan muncul dari Zhao Feng. Arogan, berbohong. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, orang-orang di dekatnya mulai berteriak. Bahkan alis kedua sesepuh naik. Beberapa khawatir bahwa Zhao Feng akan hanyut dalam kemarahan tetua pertama, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Karena pada saat ini, dia telah menjadi pengganti yang sempurna untuk murid tetua ke-1 yang paling peduli. Kamu memang memiliki beberapa poin yang berbeda dengan miliknya. Tetua pertama memeriksa Zhao Feng dan tertawa. Jantung Zhao Feng berdetak kencang. Bisakah penatua pertama melihat bahwa dia telah menggunakan emosi yang terakhir? Kamu sama seperti dia, percaya diri sampai-sampai kamu bisa dikatakan sombong. Ada satu perbedaan, kamu tenang. Penatua pertama menatap Zhao Feng lama sebelum berbicara. Tenang, ini adalah perubahan utama Zhao Feng sejak mata kiri misterius bergabung dengannya. Tidak peduli berapa banyak yang dia capai, dia tidak akan pernah kehilangan kekuasaan. Arogansi yang dia tunjukkan sebelumnya adalah untuk mencapai tujuannya. Zhao Feng menatap penatua pertama dan yang terakhir memiliki emosi yang sangat kompleks saat dia berjuang untuk memilih. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas karena kamu tidak ingin melepaskan Lightning Wind Palm, aku hanya bisa menganggapmu sebagai murid luarku. Tentu saja, jika Anda tidak mau, Anda dapat mengambil sesepuh lain sebagai mentor Anda juga atau Anda dapat mengubah keinginan Anda. Saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa. Paling aku bisa. Zhao Feng mengerti bagaimana perasaan tetua pertama. Murid favoritnya telah meninggal karena mempelajari petir angin palem dan dia telah bersumpah untuk tidak pernah mengambil murid lain. Namun, dia telah menjanjikan sebuah keinginan kepada Zhao Feng dan keinginan yang terakhir tidak dapat diterima. Oleh karena itu, penatua pertama mundur dan memberitahu Zhao Feng bahwa jika dia melepaskan Lightning Wind Palm, dia akan mengambil Zhao Feng sebagai murid. Bagaimana dia mau melihat situasi yang sama terjadi lagi? Tapi masalahnya adalah Zhao Feng terlalu mirip dengan murid sebelumnya. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, penatua pertama hanya bisa berjanji untuk mengambil Zhao Feng sebagai murid luar. Perbedaan antara murid luar dan inti sangat besar. Yang pertama adalah guru murid dalam nama dan bahkan jika murid itu berdosa berat, itu tidak akan mempengaruhi tuannya. Murid menyapa guru. Tanpa ragu-ragu, Zhao Feng membungkuk tetapi dia dihentikan oleh penatua pertama hanya murid inti yang perlu begitu hormat. Tetua pertama tidak ingin menaruh terlalu banyak emosi pada Zhao Feng, karena Zhao Feng telah melatih tetua angin petir yang seperti bom. Zhao Feng tersenyum tipis dan dia hanya punya satu alasan untuk menginginkan tetua pertama sebagai tuannya, dia memiliki latar belakang yang kuat. Dari sudut pandangnya, murid luar dari tetua pertama lebih baik daripada murid inti dari tetua Sue. Pertama, penatua pertama memiliki otoritas tinggi dan dia tidak mengambil banyak murid. Selain itu, banyak yang bahkan tidak berani menyentuh murid luarnya. Kedua, penatua pertama dapat dipercaya. Bahkan jika Zhao Feng adalah murid luar, dia masih akan melindungi yang terakhir. Setelah menjadi murid sesepuh, Zhao Feng bisa merasakan tatapan iri dari murid lain di dekatnya. Meskipun dia hanya murid luar dari tetua pertama, ini masih membuat orang lain cemburu. Tetua tidak mengambil banyak murid dan Zhao Feng adalah satu-satunya murid selain Yang Gan. Selanjutnya, otoritas Elder satu jauh lebih tinggi daripada Elder lainnya dan klan Master bahkan menghormatinya. Aku tidak percaya bocah ini berhasil. Hai Yun Master berhenti sebentar saat alisnya berkerut dan dia merasa ini semakin merepotkan. Posisi tetua pertama adalah unik di klan dan meskipun Zhao Feng hanya murid luar, perlakuannya tidak akan lebih buruk daripada murid inti tetua lainnya. Pada saat ini, hati Zhao Feng rileks. Dia telah mencapai tujuan kedua yang ditetapkan oleh Lord Guanjun. Menjadi murid batin. Temukan latar belakang yang kuat. Latar belakangnya tidak hanya kuat, ini bisa dilihat dari mata waspada Yuan Xi dan Quan Chen. Selama beberapa hari berikutnya, klan Bulan Rusak mencari ribuan mil di sekitar keluarga Sing untuk menemukan pelindung mayat darah, tetapi tidak berhasil. Yang terakhir terluka parah dan seharusnya tidak bisa berlari lebih dari beberapa ratus mil. Tapi tidak ada yang melihat bayangannya, meskipun sesepuh bahkan dikirim. Klan Bulan Rusak tidak tahu bahwa Zhao Feng memiliki peluang 50-60% untuk menemukan jejak mayat. Tapi sayangnya, semua tujuan Zhao Feng tercapai. Dia terlalu lama menjadi kunci tinggi dan sudah waktunya untuk menjadi kunci rendah, untuk menyerap semua yang dia miliki dan mengolahnya. 9 teknik memutar dinding emas. Selama 1,5 bulan,
klan bulan rusak mencari di area keluarga Singh, tetapi tidak ada tanda-tanda mayat itu. Area pencarian meningkat sedikit demi sedikit, tetapi kemungkinan menemukannya menjadi lebih kecil. 3 sesepuh akhirnya pergi satu persatu dan lebih dari setengah murid pergi. Zhao Feng juga termasuk dalam kelompok yang kembali ke klan bulan rusak. 3 hari kemudian, anggota elit klan pergi. Suara tok-tok yang aneh terdengar dari bawah kuburan di tempat keluarga Singh. Jika seseorang mengamati area tersebut dari atas, mereka akan melihat pemandangan yang aneh. Darah mayat-mayat itu semuanya tenggelam ke dalam tanah dan membentuk jalan yang aneh, yang bertemu di ujungnya. Mayat-mayat ini adalah semua yang telah meninggal dalam keluarga Singh dan meskipun mereka telah dibakar menjadi abu, darah mereka telah jatuh ke tanah. Menjadi salah satu keluarga terbesar, rata-rata kultivasi pria dewasa setidaknya berada di peringkat kedua dari alam konsolidasi atau lebih tinggi. ZZZ tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Arai pengumpulan esensi wabah darah telah dibentuk beberapa bulan yang lalu, dalam rencana saya untuk ditemukan oleh klan. Mayat darah bergaris perak terangkat dari tanah. Menjadi pelindung mayat darah, itu telah hidup selama ratusan tahun dan telah melampaui batas manusia, dan berubah menjadi setengah mati. Oleh karena itu, umurnya juga beberapa kali lebih tinggi daripada yang lain di alam roh sejati. Setelah melihat matahari lagi, aura mayat darah bergaris perak jauh lebih kuat dari sebelumnya dan telah memulihkan kekuatannya kembali ke langit kelima dari alam naik. Mayat darah bergaris perak tersenyum jahat dan menjilat bibirnya. Dalam rencananya, dia sudah tahu bahwa klan akan mencarinya, tetapi satu-satunya masalah adalah Zhao Feng. Semakin dia memikirkan bagaimana dia telah memberikan semua miliknya kepada bocah itu, semakin marah dia. Namun, dia tidak tahu bahwa dia juga telah berjalan di dekat pintu kematian. Zhao Feng menjadi kunci yang sangat rendah setelah mendapatkan hadiahnya dan dia tidak menggunakan mata kirinya saat mencari. Atau Zhao Feng akan dapat menemukan arai pengumpulan esensi wabah darah di tanah. Beberapa hari kemudian, kelompok elit kembali ke Sky Moon Mountain. Dari jauh, Zhao Feng bisa melihat istana puncak terapung di tengah kilat. Masih ada 2 bulan lagi sampai uji coba floating crash dimulai. Beberapa murid memandang istana biru dengan harapan. Tanggal istana puncak terapung sudah dekat dan ujian ini merupakan titik balik bagi para murid yang tidak memiliki latar belakang yang kuat. Jika mereka menangkap kesempatan ini dengan baik, mereka bisa mengubah nasib mereka. Aku harus memasuki uji coba floating crash. Keputusan Zhao Feng tidak dapat digoyahkan. Ujian klan 5 tahun sekali, serta ujian crash mengambang 5 tahun sekali, keduanya sangat penting. Jika seseorang melewatkan salah satu dari mereka, mereka akan tertinggal dan 5 tahun terlalu lama untuk Zhao Feng. Sejak Zhao Feng bergabung dengan mata kiri misterius, jalannya sangat bagus memasuki istana Guanjun setelah beberapa bulan di keluarga Zhao dan dia telah memasuki klan setelah beberapa bulan di istana Guanjun. Setelah beberapa bulan di klan ini, dia telah mencapai ketinggian ini. 1 tahun yang lalu, dia baru berusia 13 tahun, bahkan belum 14 tahun di keluarga Zhao. 1 tahun kemudian, dia berhasil memasuki klan pada usia 14 tahun. Nasib seseorang berubah seperti itu. Atau yang lain, Zhao Feng tidak akan bisa mencapai langit kedua dari alam ascendet dari peringkat 1 alam konsolidasi dalam setahun. Kultivasinya bisa dibandingkan dengan keajaiban di klan. Setelah kembali, Zhao Feng berpisah dengan Lin Fan dan rekannya. Lin Fan adalah yang terakhir pergi saudara Zhao, Anda tidak hanya menyelamatkan saya berkali-kali dalam misi ini, Anda juga memberi saya hadiah seperti itu. Rasa terima kasih seperti itu akan dibalas. Mengirim Lin Fan pergi dengan matanya, Zhao Feng dengan pemikiran yang mendalam. Dia tidak punya banyak teman di klan dan Nan Gongfan serta Yang Qingshan tidak kuat. Lin Fan lah yang terbangun sebelum Xiao Sun dan Su Ren, artinya dia memiliki kemauan yang kuat. Keduanya bekerja sama dengan baik juga. Ketika Zhao Feng menghilang secara misterius, hanya Lin Fan yang menanyai Huang Yun. Lin Fan tidak tahu bahwa pikiran Zhao Feng yang satu ini telah mengubah takdirnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu dan klan bulan rusak menetap. Berita menemukan benteng Scarlet Moon menyebar ke 12 klan lainnya dan mereka semua mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Zhao Feng lagi. Hal pertama yang dia lakukan adalah membeli sumber daya kultivasi dengan poin kontribusinya dan batu kristal utama untuk meningkatkan kultivasinya. Setelah mencapai level 10 teknik dinding perak, kecepatan kemajuannya melambat secara dramatis, seperti kecepatan siput. Level 11 adalah level tertinggi dan seseorang bisa mendapatkan tubuh yang sempurna. Dari uraiannya, ketika seseorang mencapai level 11, mereka bisa menghadapi para kultivator di langit ketiga dari alam ascendet hanya dengan tubuh mereka saja.
Zhao Feng berpikir bahwa dia perlu menghabiskan 100.200 batu kristal primal di bawah standar untuk mencapai ini. Tetapi setelah menghabiskan hampir 1.000 batu kristal primal, tujuannya masih belum tercapai. Menghabiskan di dekat 1.000 batu kristal primal dan ribuan poin kontribusi hanya mendorongnya ke puncak level 10, setengah langkah dari yang ke-11. Zhao Feng menghela nafas dan dia tidak percaya bahwa setelah menggunakan begitu banyak sumber daya yang berharga, perkembangan teknik penguatan tubuhnya masih lambat. Tidak banyak pembudidaya yang fokus pada penguatan tubuh karena terlalu sulit. Saya masih memiliki 22.000 atau lebih batu kristal primal di bawah standar yang tersisa. Saya harus bisa berhasil jika saya menghabiskan 500 lagi. Zhao Feng menghitung. Dia memang mendapatkan hadiah yang layak dari misi terakhir kali, tetapi batu kristal utama harus digunakan dengan bijak, terutama karena percobaan floating crash akan datang. Jika dia membeli bahan dan membuat pil sendiri, Zhao Feng bisa menyimpan banyak batu kristal utama. Tapi setiap detik saat ini sangat berharga. Uji coba floating crash adalah yang paling penting. Dia tidak menyesal menghabiskan batu kristal primal ini. Beberapa hari kemudian, teknik dinding perak Zhao Feng akhirnya mencapai tingkat ke-11. Untuk mencapainya, ia menghabiskan sekitar 2.000 batu kristal primal di bawah standar yaitu sekitar 20 batu kristal primal bermutu rendah. Tentu saja, peningkatan kekuatannya juga hebat. Tubuh yang sempurna. Zhao Feng duduk bersila di tanah dan dia mengedarkan teknik penguatan tubuhnya. Seketika, lapisan tipis perak muncul di tubuhnya, yang mengirimkan aura padat. Dia mampu melawan orang-orang di langit ketiga dari alam tertinggi hanya dengan tubuhnya saja. Pertahanannya juga menakutkan, dia bisa dilemparkan ke dalam api dan dia tidak akan terluka dalam waktu singkat. Sementara Zhao Feng melatih teknik penguatan tubuhnya, dia juga mengerjakan teknik Dewa Angin Surgawi, keterampilan mortal tingkat tinggi. Dia telah melatihnya ke level 4 dari 6 dan semakin tinggi level yang dicapai, semakin murni kekuatan sejati mereka. Setelah mencapai level keempat, kemurniannya sebanding dengan yang ada di langit keempat dari alam Ascendet, tetapi jumlahnya kurang. Sulit untuk membayangkan bahwa kekuatan sejati Zhao Feng semurni mereka yang berada di langit keempat dari alam naik. Dalam sebulan terakhir, baik teknik dinding perak dan teknik Dewa Angin Surgawi telah meningkat dengan mantap dan itu adalah telapak angin petir yang berkembang perlahan. Lightning Wind Palm juga dibagi menjadi 6 level dan Zhao Feng tetap berada di level 3, hanya setengah langkah dari level 4. Begitu saya mencapai level 4, serangan saya dapat membuat musuh mati rasa. Zhao Feng ingin sekali mencapai level ini, tetapi dari level 4 dan seterusnya, Lightning adalah bagian terpenting dan Zhao Feng tidak banyak menafsirkan Lightning. Ada alasan lain dan itu karena Lightning Wind Palm terlalu kasar, jadi Zhao Feng dengan hati-hati mencoba memperbaikinya dengan mata kirinya. Tentu saja, Lightning Wind Palm miliknya berada di puncak level 3 dan bisa mencapai level 4 kapan saja. Waktu berlalu dengan cepat dan hanya ada 1 bulan tersisa sampai uji coba floating crash. Zhao Feng merasa bahwa penguatan tubuhnya, kultivasi, dan seni bela diri semuanya telah mencapai kemacetan. Teknik dinding perak telah mencapai batasnya. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan 9 twist golden wall teknik. Zhao Feng berpikir, menurut apa yang dia ketahui, teknik 9 twist golden wall adalah keterampilan mortal tingkat puncak yang sangat dihargai oleh klan. Zhao Feng memiliki 50.000 poin kontribusi di tangan dan keterampilan mortal tingkat menengah membutuhkan 5.000. Oleh karena itu, Zhao Feng memutuskan untuk bertanya kepada tetua pertama. Dalam nama, penatua pertama adalah tuannya. Namun pada kenyataannya, yang terakhir bahkan tidak berbicara dengan Zhao Feng. Biasanya, penatua pertama akan memanggil Yang Gan untuk memberitahu Zhao Feng segalanya. Hari ini, penatua pertama memberikan petunjuk kepada Yang Gan dan Zhao Feng segera tiba. 9 teknik memutar dinding emas. Alis sesepuh pertama terangkat. Brother Zhao, 9 twist golden wall teknik adalah skill mortal tingkat puncak, tidakkah menurutmu kamu terlalu gegabah? Yang Gan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Zhao Feng terlalu gegabah, bahkan murid inti seperti dia tidak memiliki hak untuk mempelajarinya. Petunjuk penatua pertama. Melihat reaksi penatua pertama dan Yang Gan, Zhao Feng menambahkan murid berarti menggunakan poin kontribusi untuk ditukar dengan keterampilan. Di klan, poin kontribusi dapat ditukar dengan keterampilan mortal kelas tinggi. Poinmu tidak cukup untuk ditukar dengan itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika Anda memiliki cukup, Anda tidak bisa. Penatua pertama menggelengkan kepalanya. Zhao Feng berhenti dan Yang Gan menjelaskan seseorang membutuhkan 200.000 poin untuk keterampilan mortal tingkat puncak dan mereka harus berada di langit ke-6 dari alam naik atau lebih tinggi. 200.000 poin. Langit ke-6 dari alam naik. Hati Zhao Feng menjadi dingin dan dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia belum mencapai persyaratan apapun. Sebaliknya, dia jauh dari keduanya.
Dia tidak akan pernah berpikir bahwa persyaratan untuk keterampilan mortal tingkat puncak begitu tinggi. Saudara Zhao, keterampilan fana tingkat puncak bukanlah sesuatu yang bisa Anda sentuh. Terutama teknik 9 twist Golden Wall bahkan sesepuh merasa sulit untuk melatihnya ke level tertinggi. Yang Gan menghela nafas saat dia berbicara di sini. Keinginan, Zhao Feng terlalu tinggi. Yang Gan belum pernah mendengar ada orang di langit kedua dari alam naik yang meminta keterampilan mortal tingkat puncak. Hanya sesepuh di klan bulan rusak yang bisa belajar beberapa. Adapun keterampilan spiritual, sesepuh mungkin bahkan tidak dapat memahaminya. Mengapa kamu memilih 9 twist Golden Wall teknik? Jalur penguatan tubuh itu sulit dan Anda sudah membuat fondasi yang kuat dengan memasuki alam ascended dengan tubuh Anda. Mengapa tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk keahlian Anda? Seperti kekuatan mentalmu. Mata tetua pertama berbinar saat dia melihat Zhao Feng. Yang terakhir berpikir keras ketika dia mendengar ini dan tiba-tiba, dia menyadari bahwa kata-kata tetua pertama adalah logis. Mengapa terus memilih penguatan tubuh? Dan pilih 9 twist Golden Wall teknik, yang jaraknya sangat jauh. 9 peringkat alam konsolidasi adalah fondasinya. Pada saat itu, Zhao Feng telah memasuki alam ascended dengan tubuhnya, yang membuat fondasinya sangat kokoh. Tapi pertanyaannya adalah sekarang dia telah memasuki alam ascended, dia tidak harus memilih penguatan tubuh atau teknik 9 twist Golden Wall. Selain itu, mata tetua pertama tajam dan dia menemukan bahwa Zhao Feng memiliki energi mental yang kuat yang berasal dari mata kirinya. Zhao Feng hanya tahu, lonjakan kekuatan mental, yang kasar dan dia tidak tahu bagaimana menggunakan harta ini dengan benar. Setelah berpikir sejenak, Zhao Feng membuat keputusan. Bagaimana menurut Anda? Mata tetua pertama menyipit. Guru benar. Saya tidak harus terus berkonsentrasi pada penguatan tubuh. Mungkin itu bukan jalan terbaik untuk saya. Zhao Feng mengangguk. Meskipun garis keturunannya membuatnya lebih mudah untuk menyerap energi, jalur penguatan tubuh tidak mulus. Melihat Zhao Feng mengerti dengan begitu mudah, tetua pertama sedikit terkejut dan berpikir pemahaman anak nakal ini bagus dan dia tidak tampak seperti tipe orang yang berpegang teguh pada segalanya. Lalu mengapa dia tidak menyerahkan Lightning Wind Palm? Sayangnya, saya telah mencapai batas teknik dinding perak. Zhao Feng menghela nafas dengan menyesal. Weng, lapisan tipis perak muncul di tubuhnya, yang membuat Zhao Feng tampak seperti patung es. Ini adalah teknik dinding perak level 11. Tubuh kesempurnaan. Apa? Penatua pertama dan Yang Gan sama-sama terkejut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Zhao Feng telah mencapai tingkat penguatan tubuh yang begitu tinggi. Hanya otot-ototnya saja yang bisa menangkis para pembudidaya di langit ketiga dari alam naik. Kakak Zhao pasti memiliki kesempatan untuk bertarung memperebutkan salah satu tempat percobaan puncak terapung sekarang. Yang Gan sangat terkejut. Bukannya tidak ada yang melatih tubuh mereka ke tingkat tertinggi dari keterampilan mortal, tetapi jumlahnya sangat rendah. Namun, tidak satupun dari mereka semudah Zhao Feng. Siapa bilang keahliannya tidak memperkuat tubuh? Alis Elder satu berkedut sedikit. Pada saat yang sama, dia mengagumi ketegasan Zhao Feng. Jika itu adalah seseorang yang telah melatih tubuh mereka ke tingkat yang begitu tinggi, apakah mereka akan menyerah begitu saja? Bahkan dia sedikit menyesal mengatakannya sekarang. Mungkin Zhao Feng benar-benar berbakat dalam penguatan tubuh. Berpikir sampai di sini, tetua ke-1 tertawa lagi ini tidak seperti tidak ada kesempatan sama sekali. Bahkan jika kultivasi dan poin kontribusi Anda tidak cukup, Anda masih bisa mendapatkan teknik 9 twist Golden Wall. Tuan, tolong bicara. Jantung Zhao Feng melonjak. Uji coba lambang mengambang. Penatua pertama mengucapkan satu kata pada satu waktu. Uji coba lambang mengambang. Yang Gan bertukar pandang dengan Zhao Feng. Percobaan floating crash adalah titik balik utama. Dengan kekuatan yang cukup, seseorang bisa mendapatkan keterampilan mortal tingkat puncak dan bahkan senjata dan keterampilan spiritual. Tetua pertama tersenyum tipis. Rahang Zhao Feng dan Yang Gan jatuh. Apa yang begitu misterius tentang istana puncak terapung ini? Bagaimana itu bahkan memiliki keterampilan spiritual? Jika kamu mendapatkan skill mortal tingkat puncak lainnya dari istana, kamu dapat menukarnya dengan teknik 9 twist Golden Wall. Penatua pertama menjelaskan. Zhao Feng mengerti apa yang dia maksud. Bahkan sesepuh mengharapkan imbalan di dalam, tetapi ada batasan mengenai usia dan kultivasi. Ada poin penting lainnya. Jika Anda memiliki bakat yang sangat tinggi di bidang tertentu, Anda mungkin menerima warisan. Tetua ke-1 tertawa lagi. Mendengar ini, detak jantung Zhao Feng meningkat dan bahkan Yang Gan memiliki kerinduan di wajahnya. Zhao Feng akhirnya tahu mengapa uji coba floating crash begitu penting sekarang. Terima kasih guru, murid sekarang akan pergi. Zhao Feng tidak tinggal lama dan dia segera pergi, meninggalkan tetua pertama dan Yang Gan. Dengan penampilannya di Gua Iblis Bulan Merah dan tingkat penguatan tubuh, dia seharusnya bisa menghadiri percobaan puncak mengambang.
Tetua ke-1 bergumam, "Tuan, apakah Anda ingin saya membantunya dalam persidangan?" Yang Gan tiba-tiba bertanya. Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran guru untuk murid ini. Tidak, Tetua ke-1 sangat menentukan uji coba floating crash sangat penting bagimu dan seseorang hanya dapat hadir sekali. Dari para murid yang pergi, kamu adalah yang terkuat sehingga kamu harus menangkap kesempatan ini dengan baik. Murid mengerti. Yang Gan menghela nafas di dalam hatinya. Sepertinya posisinya di hati guru tidak tergoyahkan dan tidak dapat digerakkan oleh murid luar. Lebih jauh lagi, seseorang yang melatih Lightning Wind Palm bisa mati kapan saja, jadi tidak ada gunanya menaruh terlalu banyak perasaan pada Zhao Feng. Mengirim Yang Gan dengan matanya, Tetua ke-1 bergumam pada dirinya sendiri, "Saya tidak percaya Zhao Feng memiliki ketegasan seperti itu untuk dengan cepat melepaskan penguatan tubuh. Dia tampak seperti orang yang berkepala dingin dan tenang. Lalu mengapa dia tidak menyerahkan Lightning Wind Palm?" Setelah meninggalkan tempat Tetua 1, Zhao Feng mengerti bahwa dia telah membangun fondasi yang kuat dan dia tidak perlu bekerja pada penguatan tubuh untuk saat ini. Dari perspektif baru, dia harus berjalan di jalan yang paling cocok untuknya karena itu adalah keputusan yang paling logis. Oleh karena itu, dia tidak perlu memaksakan diri untuk melatih teknik 9 twist Golden Wall. Jalur penguatan tubuh lambat dan menghabiskan banyak sumber daya, yang akan sangat mengurangi kecepatan kultivasi saya. Semakin Zhao Feng berpikir, semakin banyak alasan yang dia lihat. Selain itu, bahkan penatua pertama, sebagai orang luar, telah melihat bahwa Zhao Feng memiliki kekuatan mental yang tidak normal. Selama beberapa hari ke depan, Zhao Feng sepenuhnya bersiap untuk uji coba floating crash serta tempat partisipasi. Hanya ada 10 orang yang bisa pergi, jadi persaingannya akan sangat sengit dan banyak yang akan berada di langit ketiga dari alam naik. Bukan hanya Zhao Feng yang bekerja keras, murid-murid dalam lainnya juga bekerja keras. Lin Fan terkadang datang untuk berdebat dengan Zhao Feng. Sejak mereka menyelesaikan misi sebelumnya, Lin Fan telah menggunakan hadiah yang murah hati untuk membantu dirinya mencapai langit kedua dan dia dengan mudah mengalahkan Su Ren beberapa hari yang lalu. Orang harus tahu bahwa Su Ren, yang telah mencapai langit ketiga setengah bulan yang lalu, bukanlah tandingan Lin Fan. Bakat Lin Fan tidak tinggi, tapi dia seperti Zhao Feng. Mereka berdua memiliki integritas dan kekuatan tempur yang luar biasa, yang memungkinkan mereka untuk melawan orang lain yang berperingkat lebih tinggi dari mereka. Zhao Feng dan Lin Fan mulai bertukar gerakan di halaman mereka. Panduan pedang gelombang balik. Lin Fan mencengkeram pedang kuno yang sederhana dan menggeseknya seperti sedang memotong gelombang air. Keterampilan mortal tingkat tinggi, aku tidak percaya kamu telah mempelajarinya begitu cepat. Zhao Feng tertawa ringan dan dia menggunakan Lightning Wind Palm miliknya, yang mendorong Lin Fan mundur. Yang terakhir tidak hanya memiliki keterampilan pedang mortal tingkat tinggi, ia juga memiliki senjata mortal tingkat rendah dan Zhao Feng membutuhkan 70% dari kekuatannya untuk mengalahkan Lin Fan dalam 20 atau lebih gerakan. Orang harus tahu bahwa pembudidaya lain di langit kedua dari alam terangkat bahkan tidak akan bertahan beberapa gerakan, bahkan jika Zhao Feng hanya menggunakan 70% dari kekuatannya. Terima kasih, Saudara Zhao karena telah memberiku keterampilan pedang ini tapi meski begitu aku masih bukan tandinganmu. Lin Fan bersyukur dan sedikit pahit pada saat yang sama. Meskipun dia telah menerima banyak batu kristal utama dan poin kontribusi, itu masih belum cukup untuk keterampilan mortal tingkat tinggi. Zhao Feng berpikir bahwa Lin Fan dapat dipercaya, jadi dia memberikan manual pedang bekwas yang dia dapatkan dari Hollow Building dan tidak ada yang akan curiga karena hadiah besar yang mereka terima. Zhao Feng, kekuatanmu dekat dengan langit keempat dari alam naik dan jelas tidak ada masalah jika kamu mendapatkan tempat. Tapi kenapa tidak membeli senjata untuk meningkatkan kekuatanmu? Lin Fan menyarankan. Senjata. Hati Zhao Feng tergerak, karena busur tangga emasnya tidak cocok lagi untuknya. Ditambah lagi ujian floating crash akan datang, jadi dia harus mendapatkan senjata untuk meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng berjalan menuju divisi misi klan. Divisi misi klan. Zhao Feng melihat wakil kepala Zhang dan segera memberitahukan tujuannya. Aku bisa memberimu diskon 20% di sini. Orang tua Zhang tertawa. Diskon 20%. Mata Zhao Feng menjadi garis karena senyumnya, diskon 20% bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan siapapun. Segera, pria tua Zhang memimpin Zhao Feng ke aula senjata. Pandai besi semuanya bekerja di divisi misi klan dan ada zona tertentu untuk bertukar. Garis senjata dari semua jenis yang berbeda cerah, berkilau, tajam, mereka membuat mata Zhao Feng kabur. Lohoubo, senjata-senjata itu seperti perhiasan yang dipajang di setiap sudut ruangan. Murid manapun yang melihat ini akan senang, tetapi harga senjata ini tidak murah. Salah satu dari mereka bernilai ribuan batu kristal primal di bawah standar dan itu adalah senjata mortal kelas rendah. Jika itu adalah senjata mortal kelas menengah,
itu akan menelan biaya setidaknya puluhan ribu batu kristal primal di bawah standar. Karena hubungan dengan orang tua Zhang, Zhao Feng dibawa ke ruang penyimpanan dan di dalam ruangan ini, setiap item setidaknya merupakan senjata mortal tingkat rendah, tetapi mereka adalah yang terbaik. Pedang angin hitam meningkatkan kekuatan sejati sebesar 20%, kecepatan sebesar 3% dan mengirimkan angin hitam yang meningkatkan aura pedang. Senjata mortal tingkat rendah 6.600 batu kristal primal di bawah standar. Flowing Feather sabre ringan seperti bulu, tetapi menembus logam seperti lumpur. Meningkatkan kecepatan True Force sebesar 30% dan kekuatan serangan pedang sebesar 30%. Senjata mortal tingkat rendah 5.800 batu kristal primal di bawah standar. Scorching Red Saber dibuat dengan kristal Flaming Red dan meningkatkan kekuatan serangan elemen api, 40% lebih banyak kerusakan saat digunakan dengan keterampilan api 5.500 batu kristal primal di bawah standar. Zhao Feng melirik senjata mortal kelas rendah yang berharga dan dia menemukan bahwa harganya sedikit lebih tinggi, tetapi efeknya luar biasa. Terutama Black Wind Sword, ia memiliki 3 buff tetapi harganya 2 kali lipat dari harga senjata mortal kelas rendah yang lebih murah. Bahan, biaya, dan kekuatan barang-barang ini melebihi yang lain dengan kelas yang sama. Tentu saja, harganya juga lebih mahal. Orang tua Zhang tersenyum tipis. Diskon 20% yang dia janjikan kepada Zhao Feng adalah diskon besar-besaran yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh murid inti. Hanya sesepuh yang akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan dia mengamati berbagai jenis senjata pedang, cambuk, kapak, busur, sarung tangan, apapun yang diinginkan, itu ada di sana. Di antara senjata, pedang dan pedang mengambil mayoritas yang lebih besar karena mereka adalah raja dan kaisar senjata dan mudah dipelajari. Tapi sayangnya, kedua senjata ini bukan keahliannya. Baginya, membungkuk lebih baik. Zhao Feng melihat busur dan dia menemukan bahwa tidak banyak, mungkin karena mereka tidak populer. Busur elang surgawi jangkauan 2 mil, dapat meningkatkan penglihatan seseorang sejauh 1 mil dan menembus 4 lapis baju besi serta kekuatan sejati seorang pembudidaya di langit keempat dari alam naik. Harga 3.600 batu kristal primal di bawah standar. Zhao Feng mengambil busur ini dan dia menemukan bahwa itu tidak buruk. Busur itu memiliki susunan di atasnya yang memungkinkan penggunaannya untuk meningkatkan penglihatannya 1 mil. Tapi itu tidak berpengaruh pada Zhao Feng karena dia sudah bisa melihat sejauh 100 mil lurus. Busur besi kuno kekuatan ledakan yang kuat dan mampu menembus 4 lapis armor. Membutuhkan kekuatan lengan dan penglihatan yang kuat. Busur ini sedikit lebih murah, sekitar 2.900 batu kristal primal di bawah standar. Zhao Feng melihat sekeliling dan dia menyadari bahwa busur lainnya bahkan lebih murah. Bagaimanapun, busur tidak digunakan oleh banyak orang. Beberapa dari mereka mungkin tidak akan terjual bahkan dalam waktu beberapa tahun. Kata orang tua Zhang. Zhao Feng berpikir bahwa ini baik untuknya, tetapi kemudian dia berpikir tentang panah. Yang terakhir adalah barang sekali pakai, yang akan menghabiskan banyak biaya seiring waktu. Aku punya 20.000 batu kristal primal di bawah standar, yang lebih dari cukup untuk membeli senjata mortal kelas rendah. Zhao Feng berpikir dan memusatkan perhatiannya pada senjata mortal kelas menengah. Senjata mortal kelas menengah adalah seluruh kelas yang lebih tinggi tetapi harganya juga. Misalnya di aula, pedang adalah 4.000.000, 5.000.000 batu kristal primal di bawah standar, tapi di sini 70.000 plus. Zhao Feng melihat pedang yang menggandakan kekuatan sejati seseorang yang berada di langit keempat, yang berarti bahwa kekuatan sejati pengguna akan lebih kuat daripada para pembudidaya di langit kelima. Dengan senjata seperti itu, membunuh lawan yang berperingkat lebih tinggi dari dirinya tidaklah sulit. Lo Hou Bo dapat mencapai suara dan menembak melalui setidaknya 3 lapis armor. Paling-paling, itu bisa menjadi pembudidaya satu tembakan di langit kelima. Saat digunakan dengan panah Lo Hou, kerusakannya berlipat ganda dan bisa mengunci musuh. Kalaupun meleset, anak panah itu akan tetap mengikuti musuh untuk beberapa saat. Busur itu sendiri adalah senjata mortal kelas menengah puncak, tapi dikombinasikan dengan panah Lo Hou-nya, itu menjadi senjata mortal kelas tinggi. Harga busur 80.000 batu kristal primal di bawah standar seluruh set 150.000 batu kristal primal di bawah standar. Tatapan Zhao Feng langsung terkunci pada busur ini ketika dia melihatnya. Busur ini terlalu kuat, kecepatan dan serangannya mencapai batas. Tidak heran itu adalah senjata mortal kelas menengah, atributnya tidak terbayangkan. Zhao Feng menurunkan busur kecil berwarna hijau tua dan merah yang aneh ini dan dia merasa bahwa bahannya sangat unik. Ukuran busur lebih kecil dari busur normal, hanya sedikit lebih besar dari busur panah. Kecepatan serangan dapat mencapai kecepatan suara dan itu dapat secara instan membunuh para pembudidaya langit kelima yang terbaik.
Dengan panah Lohuo-nya, semua atributnya berlipat ganda dan mereka bahkan dapat mengikuti musuh dari jarak dekat jika mereka meleset. Zhao Feng bergumam dan dia langsung jatuh cinta dengan busur ini, tetapi harga busur dan anak panah itu terlalu mahal 150.000 batu kristal primal di bawah standar. Terlalu mahal. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu ingin busur Lohuo? Orang tua Zhang tertawa. Itu terlalu mahal dan itu hal yang sulit. Jika ini adalah senjata lain, biayanya 20.000 plus. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Menurut aturan klan, kamu bisa mendapatkan diskon 50% jika menghabiskan 50.000 poin kontribusi. Saya juga memberi Anda diskon 20% jadi harga akhir hanya 30% dari 150.000. Wakil kepala Zhang tersenyum. 30%. Hati Zhao Feng tergerak, dengan cara ini, harga akhir akan menjadi 45.000 batu kristal primal di bawah standar dan busurnya saja akan menjadi 24.000 batu kristal primal di bawah standar. Harusnya busur dan anak panah dijual sekaligus, tapi kalau mau beli busurnya saja, anak panahnya harus dibeli dalam waktu 3 tahun. Bagaimanapun, dia adalah guru dalam nama Zhao Feng. Yang terakhir memikirkannya dan bahkan jika dia tidak memiliki panah Lohuo, dia hanya bisa menggunakan busur hingga 30% dari potensi maksimumnya. Ini karena senjata spiritual kelas menengah membutuhkan pengguna berada di langit kelima untuk sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Tetapi meskipun busur itu berharga 30% dari harga aslinya, yaitu 24.000 batu kristal primal di bawah standar, Zhao Feng hanya memiliki 20.000 atau lebih padanya. Guru, mengapa tidak membiarkan saya berhutang 4.000 dulu? Setelah saya memasuki istana puncak terapung dan mendapatkan beberapa keterampilan atau senjata, saya akan melunasinya. Zhao Feng menyarankan. Oke, orang tua Zhang telah melihat apa yang mampu dilakukan Zhao Feng di Gua Iblis Bulan Merah dan tahu bahwa yang terakhir memiliki kekuatan untuk memasuki jalan setapak. Aku perlu memperingatkanmu, meskipun ada banyak harta di istana puncak terapung, apakah menurutmu mereka semua akan berada di tanah menunggumu untuk mengambilnya? Hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan sesuatu. Dalam 100 tahun terakhir, hanya Haiyun Master yang mendapatkan sesuatu yang besar. Tetapi meskipun demikian, Penatua Yun hanya menerima 2 senjata Fana Elite dan itu adalah skor terbaik dalam 100 tahun terakhir, wakil kepala Zhang mengingatkannya. Dia bahkan tidak khawatir tentang hutang 4.000 Zhao Feng karena yang terakhir adalah pembuat pil dan tidak sulit baginya untuk mendapatkan sebanyak ini. Terima kasih, Guru. Zhao Feng menurunkan busur Lohuo dan hatinya hangat. Hanya 2 wakil kepala yang merawatnya di klan. Tunjukkan Kiyu. 3 panah merah tua tiba-tiba menempel di busur Lohuo seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri. Zhao Feng tercengang, apakah itu benar-benar memiliki kesadarannya sendiri? Semua yang dia lakukan sebelumnya adalah memasukkan sedikit kekuatan sejatinya ke dalam busur dan anak panah telah datang. Busur dan anak panah itu seperti ibu dan anak. Bahkan beberapa mil jauhnya, panah Lohuo dapat kembali ke haluan. Biasanya, hanya senjata mortal tingkat tinggi ke atas yang bisa melakukan ini. Wakil kepala Zhang menjelaskan, lain kali, aku pasti akan membawa panah itu bersamaku. Zhao Feng berpikir, saat ini, dia hanya bisa mengambil busur. Setelah menghabiskan beberapa ratus batu kristal primal di bawah standar, Zhao Feng membeli sejumlah panah berkualitas tinggi, lalu dia meninggalkan divisi misi klan. Dalam perjalanan, Zhao Feng mendengar suara sorakan dan perkelahian. Seseorang menantang murid inti. Ini belum terjadi selama 2 tahun sekarang. Penantangnya adalah Quan Chen, dia mencapai langit keempat setengah bulan yang lalu dan dia memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Di atas panggung, 2 murid dari langit keempat bentrok bersama dan salah satunya adalah Quan Chen. Ketika Zhao Feng telah tiba, pertempuran telah berakhir. Pisau terbang sebagian bulan. Quan Chen melambaikan tangannya dan 3-4 lampu perak langsung muncul, yang menciptakan beberapa luka berdarah pada murid inti. Ketika Quan Chen telah melawan Zhao Feng sebelumnya, Quan Chen hanya bisa menembakkan 1 bilah bulan sebagian dan, pisau terbang bulan sebagian, ini bisa menembak 4-5 sekaligus. Saya menyerah. Murid inti menghela nafas panjang. Saya tidak percaya Brother Quan telah melatih 2 keterampilan mortal tingkat tinggi sekaligus dan melatih manual Chilling Moon ke tahap keempat. Manual Chilling Moon adalah tingkat yang sama dengan teknik Dewa Angin Surgawi Zhao Feng dan yang terakhir telah melatih teknik Dewa Angin Surgawi ke tingkat 4 juga, sama seperti Quan Chen. Tetapi yang terakhir memiliki kultivasi yang lebih tinggi, jadi kekuatan keduanya berbeda. Quan Chen meningkat banyak dan dia setidaknya 2 kali lebih kuat daripada dia di Gua Setan Bulan Merah. Zhao Feng berpikir, setelah Qian Chen menang, dia terdaftar sebagai salah satu dari 10 murid inti dan 2 dari 10 murid inti adalah murid guru Haiyun. Saya mendengar bahwa Brother Quan Chen sedang bersiap-siap untuk berpartisipasi dalam uji coba Floating Crash.
Menjadi murid inti berarti dia bisa langsung mendapatkan tempat. Beberapa murid batin iri dan khawatir pada saat yang sama. Murid inti. Apakah Quan Chen juga berpartisipasi? Alis Zhao Feng terangkat saat cahaya dingin melintas di matanya. Dalam sekejap mata, puluhan hari telah berlalu dan ada 10 hari tersisa sampai uji coba Floating Crest. Terlepas dari murid inti, semua orang harus berjuang untuk mendapatkan tempat untuk masuk. Ada 3 murid inti yang berpartisipasi kali ini, jadi pada kenyataannya hanya 7 tempat yang bisa diperjuangkan.